Nama saya Ubah. Saya di sini selaku MC dan juga moderator untuk webinar kita hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada webinar siang ini, yaitu From Indonesia to Europe, Building Strategic and Sustainable Partnership for Indonesia in the European Market. Dan kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah gabung hari ini untuk mendengarkan insight-insight dari narasumber kita hari ini. Yang juga kami berharap dari webinar hari ini kita bisa mendapatkan gambaran tentang potensi Indonesia dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi di kancah global, khususnya pasar Eropa, dan juga mendapatkan insight langsung dari lembaga pemerintah dan pelaku industri terkait tantangan dan peluang nyata yang dihadapi dalam memperkenalkan produk dan jasa Indonesia di luar negeri dan mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga komunitas internasional untuk membangun positioning Indonesia yang lebih kuat secara global. Dan yang pastinya kita tidak dapat melanjutkan melakukan webinar ini tanpa narasumber kita yang sangat sangat menginspirasi. Jajarannya ada Ibu Jita Anjani selaku utusan khusus Presiden bidang pariwisata, dan ada Bapak Himawan Bukhari dari Ketua Umum BPP HIPMI, dan ada Bapak Diki Yunanto dari Ketua Penyelenggara DMI Expo, ada Bapak Awan Nadi Aswinabawah dari DPP Astindo, dan juga ada Bapak Ari Satria yang sayangnya tidak dapat bergabung hari ini dan akan digantikan oleh Bapak David Marpaung selaku analis perdagangan ahli Madiah dari Kementerian Perdagangan. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua narasumber kami yang sudah bergabung hari ini juga yang akan memberikan insight-insight yang sangat bermanfaat untuk peserta ataupun audiens untuk webinar kita hari ini. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, saya ingin mengundang para speaker kami. Yang pertama itu akan dibuka oleh tim kami dari Pak Diki. Halo, selamat siang semuanya. Mas Angga, terima kasih atas pembukaannya. Eh, sudah bisa terdengar ya dengan jelas ya. Ya, terima kasih Ya, semuanya. sudah terdengar Pak Diki. Ya, terima kasih. Dan juga yang pasti kami juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari UKP Bidang Pariwisata, Bu Jita Anjani, nanti yang akan memberikan keynote speaker, menjadi keynote speaker kami, dan juga memberikan arahan terkait update seputar dunia pariwisata dan bagaimana kegiatan ini bisa mendukung juga promosi pariwisata di luar negeri, khususnya untuk market Eropa ya. Dan mungkin di awal mungkin saya nggak akan cerita detail, tapi nanti mungkin di akhir sesi, di sesi diskusi panel pada siang hari ini, mungkin kalau pengen tahu informasi lebih detail tentang kegiatan ini, kita bisa lebih apa namanya matangkan lagi ya, detailkan. Di awal ini saya ingin juga menyambut apa namanya memberikan penghormatan kepada eh, Ketum HIPMI yang sebentar lagi akan join. Ini sedang di jalan, tapi terkonfirmasi hadir. Beliau juga memberikan dukungan yang luar biasa, dan ada Ketua Alvin juga saya rasa, dan Ketua Charlie dari BPP 8 bidang pariwisata dan Infocom gitu ya, yang turut mendukung dari kegiatan ini, membantu mensosialisasikan dan juga menjadi mitra strategis pemerintah daerahnya masing-masing melalui BPD dan BPC-nya, untuk terus serta mengajak partisipasi untuk acara ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana promosi yang strategis di bidang pariwisata, UKM unggulan potensi masing-masing daerahnya, dan juga untuk mendatangkan potensi investasi. Itu yang paling penting, Mas Angga, untuk di DMI Expo tahun ini. Dan rencananya acara ini akan berlangsung tanggal 30 Oktober sampai 2 November, selama 4 hari di Utrecht, satu kota di Belanda yang cukup strategis di tengah-tengah eh, area apa negara Belanda gitu ya, antara Den Haag dan Amsterdam. Kemudian kota ini juga bisa
terjangkau dari negara sekitar Belanda, ada Jerman, Prancis dan sebagainya, Brasil, ada Belgia ya, yang memang dari tahun lalu itu mereka juga turut hadir dalam acara ini. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bisa dimanfaatkan untuk kita mempromosikan destinasi pariwisata kita. Nanti mungkin substansinya lebih jelas dibahas oleh Bu Sinta, menjelaskan bagaimana sih potensi sekarang ini di dunia pariwisata. Kami sebagai penyelenggara ini ingin terus mendorong, mendukung pemerintah dalam hal mempromosikan pariwisata di tengah tantangan adanya efisiensi anggaran, private sector seperti ini, kolaborasi strategi seperti ini, itu diharapkan tetap bisa mengenerate menghasilkan hasil yang positif dalam mendatangkan wisman dari Eropa, terus meningkatnya potensi ekspor kita ke Eropa, apalagi sekarang di dunia perdagangan, mungkin Bapak Ibu baru saja dengar di minggu lalu Bapak Presiden kita menandatangani perjanjian EU Indonesia European CEPA gitu ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana eh, nantinya ketika memang ini sudah diratifikasi oleh masing-masing negara, sekitar 80% produk dari Indonesia yang masuk ke Eropa itu akan bebas tarif atau 0%. Jadi ini sangat momentumnya pas banget gitu ya, di tengah ketidakpastian ekonomi global, dan nantinya ada informasi yang saya peroleh dari Kemenko Perekonomian, adanya perang tarif antara Amerika dan China itu membuat Indonesia sekarang ini menjajaki penetrasi dagang yang lebih intensif dan pemasaran terkait pariwisata juga ke Eropa dan Australia. Jadi ini momentum yang cukup cepat tepat untuk Bapak Ibu sekalian, baik yang dari sini saya lihat cukup banyak yang join pada hari ini sekitar 120 orang, di mana ini pasti yang memang ada pengusaha di bidang UKM gitu ya, usaha kecil dan menengah, dan juga saya rasa ada pengusaha-pengusaha pariwisata baik travel agent, tour operator inbound yang menyelenggarakan perjalanan-perjalanan pariwisata baik itu leisure atau MICE dan sebagainya untuk menarik wisman dari Eropa, khususnya dari Belanda juga. Jadi silakan acara ini bisa dimanfaatkan. Kami mencoba semaksimal mungkin untuk menghadirkan kegiatan 4 hari ini dari tanggal 30 Oktober sampai 2 November agar secara penyelenggaraan biayanya cukup terjangkau dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan di event internasional lainnya. Dan di sini kami juga memberikan kebebasan untuk sharing booth dan sebagainya, ataupun untuk apapun kontribusi yang ingin diberikan, kita sama-sama untuk bisa menjabatani tantangan yang ada sekarang ini, di mana pemerintah memang tidak bisa memberikan stimulus atau budget anggaran yang lebih dalam promosi, sehingga private sector hadir untuk bisa bersama pemerintah. Nanti kita dengarkan bagaimana arahan dari Bu Sita Anjani. Kurang lebih seperti itu Mas Angga dari saya, dan juga terima kasih nanti di sesi panel diskusi juga akan ada perwakilan Pak David dari Kementerian Perdagangan, ada yang di bawah Dijen PEN ada Direktur Ekonomi Kreatif. Nah ini juga kita akan mendengar insight-nya bagaimana tren sekarang ini ke market Eropa. Kita diskusi bincang-bincang. Kemudian ada dari Pak Wan dari Astindo ya, Mas Angga ya, akan join juga, memberikan juga bagaimana sih Astindo hadir untuk bisa menangkap peluang ini untuk wisman dari Eropa, khususnya dari Belanda. Terima kasih sekian. Kalau dari saya kurang lebih Mas Angga mungkin nanti bisa disambut lagi. Terima kasih. Ini boleh di close kali ya. Oke. Ya, kurang lebih itu Mas Angga. Terima kasih. Mungkin nanti kita bisa lebih interaksi dan ngobrol lebih lanjut tentang informasi detail tentang Discovering the Magnificence of Indonesia Expo yang akan diselenggarakan setiap tahunnya, kurang lebih sampai 5 tahun ke depan. Kita punya roadmap untuk kita gotong royong, saling bantu-membantu mempromosikan Indonesia, destinasi Indonesia cukup banyak. Nanti kita dengar insight-nya dari Bu Zita Anjani bagaimana kita bisa saling bahu-membahu bersama pemerintah, private sektor, asosiasi, dan stakeholder lainnya dalam kegiatan promosi ini. Terima kasih. Selamat siang, Mas Angga. Baik, terima kasih Pak Diki. Jadi dapat disimpulkan kalau DMI Expo ini juga menjadi platform untuk tourism dan trade, di mana banyak sekali tantangan yang dihadapin untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia saat ini yang ingin expand bisnisnya ke Eropa, namun masih belum menemukan jalan ataupun platformnya. Mungkin melalui DMI Expo ini bisa menjadi menjembatanin para pengusaha Indonesia baik di bidang industri pariwisata dan juga UKM untuk bisa menembus pasar Eropa, begitu ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya kami mungkin ingin mengundang Ibu Zita Anzani untuk opening speech-nya. Ibu Zita, apa sudah ada di webinar kita, Ibu?
Boleh on cam, Bu Zita? Ya, saya udah ada di sini. Halo Bu Zita, apa kabar Bu? Kedengeran suara saya? Kedengaran Bu? Terdengar jelas Oh, Bu? baik. Alhamdulillah. Kedengeran ya suaranya Iya, ya. terdengar sangat jelas. Bu Zita, apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah sehat. Teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oke, baik Bu. Di sini kan teman-teman partisipan sangat excited nih Bu untuk mendengar bagaimana update terbaru mengenai pariwisata ataupun juga UKM dan juga potensi-potensinya update yang terbaru dari regulasi dari pemerintah. Mungkin Bu Zita boleh menjelaskan dan juga sekali memberikan opening speech-nya. Kami persilakan Bu Zita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di sini para narasumber. Saya baca di sini ada Ketua Umum BPP HIPMI, Tum Akbar Himawan Bukhari, Ketua Penyelenggara DMI, Mas Diki Yunanto, DPP Asindo, Direktur IPC London, Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendak RI, para panitia DNI Expo, panelis, narasumber, semua peserta webinar. Yang saya kaget juga nih banyak juga yang hadir ya. Artinya insya Allah nanti acaranya sukses. Rekan-rekan diaspora, serta pelaku industri pariwisata dan juga kreatif yang hadir pada forum webinar kali ini. Pertama saya hadir di sini dengan semangat, tentu semangat kolaborasi. Karena membangun pariwisata itu kita nggak bisa jalan sendiri, kita butuh kolaborasi dari semua sektor. Dan juga saya hadir di sini untuk membawa semangat keterbukaan. Di keterbukaan karena sekarang zamannya itu zaman digital ya, semua informasi apa namanya tersedia secara online. Dan juga tentu semangat Unlock Indonesia. Nanti saya jelaskan juga ini salah satu campaign terbaru saya, Unlock Indonesia. Karena saya percaya masa depan Indonesia itu ada pada kemampuan kita, teman-teman DMI yang hadir di sini, semuanya pada kemampuan kita untuk membuka potensi terbaik bangsa ini, lalu mengabarkannya kepada dunia. Teman-teman DMI dan semua yang hadir pada hari ini, saya ingin memulai dengan satu keyakinan yang saya pegang teguh semenjak saya menjadi utusan khusus Presiden bidang pariwisata dan setelah saya berkeliling ke banyak sekali kabupaten kota di seluruh Indonesia bahwa saya semakin yakin bahwa DNA Indonesia adalah pariwisata. Kalau setiap orang itu punya DNA-nya masing-masing, saya juga yakin setiap negara itu punya DNA atau karakternya masing-masing. Kalau di Indonesia sudah jelas dan pasti DNA kita itu adalah pariwisata. Bukan hanya karena kita punya pantai, punya gunung, punya budaya yang melimpah, punya semua lah Indonesia, semuanya ada di Indonesia. Tapi karena sesungguhnya pariwisata kita itu juga mencerminkan siapa kita sebagai bangsa, yaitu Indonesia adalah bangsa yang terbuka, yang ramah, yang hangat, penuh cerita, gotong royong, dan juga kita bangsa yang kaya akan nilai. Jadi kalau misalnya kita mau memajukan Indonesia, nggak usah lihat dari yang lain, kita lihat karakter kita, yaitu DNA kita adalah pariwisata. Nah, teman-teman DMI semua, pariwisata ini nggak bisa dilihat hanya dari sektor ekonomi. Sebab pariwisata ini sangat luas, bahkan menyentuh banyak sekali sektor. Bahkan di Banyuwangi, kemarin saya baru studi banding ke Banyuwangi, bahkan Banyuwangi itu menjadikan semua dinas adalah dinas pariwisata. Pariwisata menjadi umbrella dari seluruh kegiatan ekonomi mereka. Nah, kalau di Banyuwangi itu adalah umbrella atau payung, saya rasa pariwisata adalah DNA-nya orang Indonesia. Jadi pariwisata ini juga sebenarnya alat diplomasi, jembatan budaya, bahkan pintu masuk bagi investasi dan juga perdagangan. Dan ini yang harus kita sadar bahwa inilah wajah terdepan Indonesia di mata dunia. Kemarin saya baru saja menyelesaikan trip, baru hari ini saya ada di Jakarta, menjalankan trip selama 10 hari. Ini trip terpanjang saya sebutnya itu Java Trip atau trip keliling Jawa. Karena kalau rasanya kalau PP atau hanya 2 hari sehari itu kayaknya tidak bisa menyelami secara utuh. Jadi saya kemarin Java Trip menggunakan bus road trip selama 10 hari.
start dari Jakarta, finishnya di Banyuwangi. Sebenarnya saya pengen finish lanjut ke Bali Barat karena Bapak Presiden sangat eh, care dengan pertumbuhan di Bali Barat, tapi apa daya lautnya sedang tidak mendukung. Jadi saya selama perjalanan 10 hari itu saya menyusuri desa-desa, pasar tradisional, situs-situs sejarah, pantai-pantai yang tersembunyi, hidden gem, yang mungkin udah banyak yang tahu itu menjadi spesialisnya UKP pariwisata, explore hidden gem. Dan juga saya bertemu dengan banyak sekali pelaku budaya dari berbagai generasi. Dan selama 10 hari dan selama saya keliling Indonesia, saya ingin katakan ini dengan penuh rasa bangga bahwa pariwisata dan budaya Indonesia bukan hanya layak dikunjungi, mereka juga layak dibanggakan. Dan Indonesia itu siap mendunia. Jadi saya terima kasih kalau teman-teman DMI, justru saya berterima kasih perwakilan dari pemerintah bahwa teman-teman DMI melakukan inisiatif untuk promosi pariwisata, mengajak kolaborasi lintas sektor. Saya melihat langsung betapa para seniman lokal kita itu punya daya cipta yang sangat-sangat otentik ya, berbeda dengan negara lain. Dan nggak hanya satu, kita punya banyak banget budaya yang otentik. Betapa desa-desa wisata kita itu sudah menumbuhkan ekonomi-ekonomi baru. Betapa UMKM kita yang menjual batik, topi, topi dan juga kopi, kerajinan tangan, sebenarnya mereka tuh hanya butuh jembatan untuk bisa tembus ke pasar global. Ya, karena kalau ngomongin otentik di zaman sekarang, yang laku itu adalah yang otentik dan Indonesia punya ratusan ribu hal-hal yang otentik, bahkan banyak sekali yang belum kita eksplor. Jadi mereka ini sebenarnya hanya butuh jembatan untuk bisa tembus pasar global. Dan jembatan itu adalah yang saat ini sedang kita lakukan, yaitu kolaborasi. Nah, tadi seperti Mas Diki Yunanto sampaikan, bahwa pasar Eropa hari ini punya ketertarikan besar pada konsep pariwisata yang berkelanjutan, sustainable. Jadi konsep pariwisata itu harus sustainable. Kalau nggak laku, bahkan bisa dibenci oleh pasar-pasar di Eropa. Slow travel dan experiential tourism atau pariwisata yang membawa experience. Jadi kita mengalami, kita experience budaya, culture di tempat kita berwisata. Dan juga yang dari semua itu, sustainable, slow travel, experiential tourism, dan Indonesia punya semuanya. Kita punya cerita, kita punya nilai, kita punya pengalaman yang otentik, yang tidak bisa ditiru oleh negara manapun. Nah, sekarang PR-nya adalah tinggal bagaimana kita bisa membingkainya dengan cara yang tepat. How we market our nations, menjangkau pasar dengan strategi digital dan juga diplomasi yang tepat sasaran. Nah, inilah saatnya kita dorong community-based tourism sebagai wajah baru pariwisata Indonesia. Makanya saya senang dengan inisiatif seperti DMI. Saya sampaikan ke Mas Diki, apa yang bisa saya support, saya pasti akan support. Karena ini saatnya untuk kita mendorong community-based tourism sebagai wajah baru pariwisata Indonesia. Desa wisata, perjalanan budaya, dan pengalaman local experience ke panggung-panggung global. Teman-teman DMI yang saya banggakan, saya percaya pariwisata adalah penghubung yang sangat strategis. Pariwisata itu menyatukan seni, budaya, perdagangan, UMKM, hingga investasi. Pariwisata membuat kita bukan hanya dikenal, tapi juga kita mendapatkan trust atau kita dipercaya. Dan saya percaya melalui DMI Expo 2025, kita punya panggung yang luar biasa untuk memperkenalkan semua potensi Indonesia ke pasar Eropa. Kita ingin wisatawan asing maupun lokal tidak hanya datang ke Indonesia sebagai turis. Itu yang terjadi di Bali. Mereka datang dan nggak fokus ke sustainable tourism dan lihat sekarang dampaknya. Jadi kita ingin wisatawan itu datang tidak hanya sebagai turis, tapi mereka juga pulang meninggalkan Indonesia sebagai duta-duta yang akan mengabarkan tentang keindahan Indonesia kepada kerabat-kerabatnya. Jadi mereka memiliki authentic experience dan ikut menjaga Indonesia. Kita ingin juga para pelaku usaha, para diaspora melihat Indonesia
itu bukan hanya sebagai pasar, sebagai market kita jualan laku baik kita tinggal, nggak ada sense of menjaganya, merawatnya untuk sustain untuk di masa depan. Tapi kita ingin pelaku usaha dan diaspora itu melihat Indonesia sebagai mitra, strategic partner yang membawa narasi Indonesia yang baru, Indonesia yang kaya, terbuka, membanggakan, dan juga sustainable. Jadi pesan hari ini adalah mari kita kolaborasi, mari kita dorong pariwisata sebagai wajah strategis Indonesia di mata dunia, dan mari kita unlock Indonesia untuk membuka potensi dalam negeri dan menjembatani segala potensi kita dengan dunia luar. Kita sekali lagi tidak menjual pemandangan, kita tidak hanya menjual pemandangan, tapi kita sedang membangun kepercayaan dunia pada Indonesia melalui pariwisata. Sekali lagi selamat untuk DMI, sukses acaranya. Saya juga sudah kontak beberapa Pemkap yang mereka pengen join di DMI Expo. Jadi nanti kita follow up supaya beberapa Pemkap kita bisa join di DMI Expo dan mudah-mudahan sukses acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Cita atas support dukungannya dan Bapak Ibu, kenapa apa namanya kami hadirkan Bu Cita Anjani di siang hari ini adalah seperti tadi yang kita dengar semangatnya di tengah kita punya banyak tantangan, semangat seperti yang beliau sampaikan tadi, aksesibilitas yang lebih mudah untuk dijangkau, mewakili pemerintah, generasi muda yang lebih satset gitu ya. Dan kebetulan nih, jadi kita visinya sama nih Bu Zita. Karena tadi Bu Zita punya program Unlock. Nah, sejak awal tahun, tema tourism kita tahun ini adalah Unlocking Indonesia Tourism Potential, a Oh, sustainable and makasih, authentic makasih. destination for urban travelers. So, ini kita Makasih DMI, keren. berarti kita visinya sama, Ibu, menuju satu titik yang sama dengan kita bergandengan tangan, Ibu, dari sisi pemerintah mewakili apa utusan khusus presiden yang dipercaya oleh presiden untuk bisa mengakselerasi gitu ya. Dan saya selaku panitia penyelenggara sangat merasa terbantu dan tersemangati gitu karena memang ini apa inisiasi ini memang dari teman-teman komunitas dan juga dari stakeholder, teman-teman diaspora kita, Bu, yang ada di sana ini dari 2023 itu yang mereka udah tinggal 20-30 tahun. Harapannya, Bu, diaspora ini bisa menjadi ambasador, the real ambasador, duta besar pariwisata yang memang real karena mereka 20 tahun, 30 tahun tinggal di sana bersosialisasi bermasyarakat. Tidak seperti misalnya kalau di apa KBRI pejabatnya berganti setiap 3 tahun gitu kan tidak dikenal tapi para diaspora kita ini 20-30 tahun kalau kita bisa bina di sana mereka akan menjadi agen-agen untuk promosi pariwisata kita. Sehingga kita perlu edukasi dalam kegiatan DMI seperti ini. Update-nya apa saja sih? Nah, nanti saya juga Nah, pengen saya gini, siap. Mas Diki, nanti tolong diupdate ke saya, itu booth-nya berapa banyak, sudah berapa banyak yang terisi. Nanti kalau ada yang belum terisi, segera kita bikin kolaborasi promosi. Nanti saya juga akan bantu kontak, dipastikan booth-boothnya itu ramai di sana. Karena Siap. ini kan inisiasi dari masyarakat, dari diaspora, jadi bagus justru inisiasi seperti ini yang kita butuhkan. Dan ya kita kerja sama-sama supaya itu acaranya sukses dan boothnya terisi semua. Siap. Makasih banyak Bu Sita dukungannya. Makasih. Ibu punya Interview, waktu sampai interview. berapa lama Ibu kira-kira? Ada berapa menit lagi Saya, boleh kita hanya pilih ada beberapa teman-teman yang pengen menyampaikan aspirasinya. boleh, boleh. Mungkin dua aspirasi aja. Siap. Interview, Siap Ibu. Ya interview. silakan. Bo- Boleh dari Kaltim. Silakan. Mas Angga boleh Ya, di open saya cam Pak. kira, saya kira, saya kira kita juga perlu Pak kalau siapa tahu ada brosur-brosur walaupun bukan zamannya lagi ya karena orang sudah internet kan. Tapi tetap perlu itu brosur-brosur lipat kita bisa kita kirimkan ke karena kita juga pernah short course di apa di misalnya di Eropa di Inggris dan sebagainya bisa kita kirimkan ke sana untuk mereka tahu supaya tahu bahwa bagaimana apa wisata di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi Mas. Makasih Pak dari Kalimantan.
Terima kasih. Nanti ada satu lagi Mas, dipilih boleh Mas Angga dari chat ataupun ini. Izin saya menyampaikan juga pada Bu Zita. Jadi selama pengalaman saya berpromosi di Eropa, hampir rata-rata kalau Belanda Bu, ya saya bisa dihitung sama jari yang memang mereka belum pernah sama sekali ke Indonesia. Rata-rata sudah pernah bahkan mungkin 5 tahun dan beberapa tahun terakhir. Nah, yang kita perlu lakukan dalam kegiatan ini mengupdate dan mengedukasi mereka bahwa Indonesia itu sekarang punya 10 destinasi super prioritas dan 3 regeneratif ataupun tadi Ibu bisa Ya, sharing ya, pengalamannya di betul, betul. Jawa tadi seperti apa namanya tur Ya, Jawa gitu Ibu ya dan sebagainya. Jadi ya. ini nanti akan menjadi fokus utama DMI di Eropa untuk mengupdate tren sekarang tadi. Terima kasih. Ini Bu Debi dari diaspora kita satu. Monggo Ibu Debi yang resen. Oke, Silakan. salam salam budaya. Saya dari Aspina Seni Budaya sebagai ketuanya, tetapi kami sepakat tahun lalu menolong banyak dan Pak Diku udah kenal ya, dan saya membuka penitipan anak, jadi ada bayi yang nangis di saya. Tapi saya sepakat bahwa kita harus terus melakukan sinergi dan belajar untuk tetap memandang ke depan. Ibu Sita, terima kasih banyak. Kiranya nanti kita terus melakukan satu kesepakatan edukasi, karena ini kemarin kita di Brussel juga bertemu dengan Kadin di sana, harapannya kita bisa ketemu Kadin kebudayaan gitu. Jadi kita sepakat dari Belanda hari ini teman-teman akan bertemu Pak Dubes, jadi hanya saya yang mewakili kali ini, dan tetap semangat, salam sehat, salam budaya. Terima kasih Pak Diki, itu aja yang aku Makasih Bu sampaikan. Debi. Kita nanti vote supaya Bu Zita hadir ya di DMI Expo. Kita vote, kita lihat yang vote oke, yang minta Bu Zita hadir berapa banyak. Untuk supaya beliau menjadi duta apa namanya pariwisata, mewakili UKP dan juga muda, dan beliau terjun langsung. Saya lihat banyak aktivitasnya beliau dari mendaki gunung yang nggak pernah dilakukan, sekarang tur 10 hari unlock, dan kita akan terus turut serta mendukung Bu kegiatan-kegiatan dari private sector, dan juga rencananya ada rencana bisnis matching juga ya Bu ya, yang akan banyak dilakukan oleh UKP pariwisata dan juga untuk menggait investasi apa namanya Lampung Selatan yang sedang dibangun dan beberapa destinasi wisata lainnya yang memang memerlukan apa namanya investor untuk bisa membangun infrastruktur dan sebagainya. Mungkin sebelum Ibu meninggalkan ini ada pesan-pesan atau singkat Ibu buat teman-teman, dan juga nanti apa sekarang ini apa sih Bu yang dari unlock yang program Ibu tadi itu, apa yang pengen di unlock dari point of view UKP Bu. Terima Iya, kasih. mungkin terakhir sekaligus penutupan. Jadi satu, yang pertama ya nanti kita apa namanya, pokoknya saya pengen deh acara yang ini sukses karena ini dari civil society. Jadi nanti kita kolaborasi. Yang utama adalah pengunjung dan booth-boothnya itu harus ramai. Yang kedua, kalau dari program Unlock Indonesia ini, setelah saya hampir 6 bulan nih, saya nonstop keliling. Jadi kalau teman-teman ketemu saya nih, saya warna kulit saya udah turun berapa ton menjadi sangat-sangat gelap ya, dari lumayan cerah menjadi sangat-sangat gelap karena saya nggak berhenti keliling. Dan setelah saya keliling hampir 6 bulan ini, yang saya sadari adalah yang kita perlukan adalah change of mind, jadi perubahan mindset. Makanya campaign Unlock Indonesia ini adalah tujuannya mengubah mindset terutama orang Indonesia, karena dari kita lah nanti para wisatawan asing yang datang juga akan berubah mindsetnya bahwa Indonesia itu DNA kita adalah tourism. Jadi kita nggak perlu terlalu jual pariwisata kita dengan murah. Nanti yang terjadi adalah ada satu wisata bagus, didatangi banyak orang, nyampah, rusak, ditinggalkan, pergi ke wisata lain. Nah ini yang kita mau coba ubah, bahwa ini adalah babak baru pariwisata Indonesia. Sekarang yuk kita berpariwisata di Indonesia. Saya sudah tampilkan banyak sekali keindahan hidden gems di Indonesia, tapi dengan catatan. Yuk kalau mau berwisata, ayo kita jaga Indonesia. Kita jaga kebersihannya, kita jaga lingkungannya, spesies-spesiesnya kita jaga. Jangan sampai kita berwisata tapi kita meninggalkan hal-hal buruk, spesies punah, apa namanya pulau-pulau rusak, lalu juga wisatanya tidak terjaga. Jadi change of mind-nya perlu kita ubah. Dan kalau cara berpikirnya sudah berubah, kita menghargai Indonesia dari dalam, saya rasa perubahan dari segi kualitas, sustainable, lalu target pasar yang datang ke Indonesia bukan lagi turis yang spendingnya $1.200 rata-rata sekarang, tapi kita bisa seperti Dubai, yang orang datang ke Indonesia itu betul-betul menghargai, mereka spendingnya bisa $2.000 $3.000 untuk Wisman ya, untuk Wisman datang ke Indonesia, artinya mereka willing
to spend karena Indonesia punya kualitas. Jadi kita fokus ke sustainable and quality tourism, bukan lagi hanya ke quality tourism, quantity tourism. Jadi itu poin anak Indonesia. Mudah-mudahan nanti kampanyenya lama-lama bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia maupun di luar. Mungkin itu Pak Ketua Panitia, terima kasih sekali lagi. Salam untuk semua teman-teman DMI, sukses. Terima kasih Bu Sita atas perkenanan waktunya, teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di sini Bu Sita Anjani dari UKP Bidang Pariwisata. Terima kasih Ibu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan terima kasih dukungannya untuk DMI. Terima Thank you. kasih Bu Zita. Baik, Pak Diki, terima kasih untuk informasinya juga tadi kepada Bu Zita sebagai salah satu narasumber kami. Pak Diki, ini juga tadi ada beberapa pertanyaan sebelum kita lanjut ke Pak Akbar. Selagi kita menunggu Pak Akbar untuk join, ini tadi ada yang bertanya, expo-nya di mana ya? Dan apakah ada list booth yang sudah terdaftar? Dan apakah kesempatan untuk eksporter-ekspor kecil bisa bergabung di DMI Expo? Mungkin Pak Diki boleh Ya, dijawab dulu. boleh teman-teman ditampilkan floor plan yang terbaru, terupdate ya. Jadi sekilas informasinya nanti detailnya ibu-ibu bisa ada di kolom chat, bisa join. Ada WhatsApp grupnya juga untuk tanya jawab dan lain-lain segala macam, termasuk kegiatan-kegiatan informasi webinar seperti gini, edukasi. Terus kami akan lakukan kolaborasi apapun programnya. Nanti ibu bisa Bapak bisa follow di WhatsApp grup apa namanya DMI Expo 2025. Boleh sambil di share teman-teman floor plan-nya Mbak Hana atau Mbak eh, Stella dan lain-lain tim yang bertugas. Jadi terkait kegiatan ini Bapak Ibu memang kami akan mengadakannya setiap tahun dan di akhir tahun. Kenapa di akhir tahun? Tujuannya untuk di sektor pariwisata kami adakan di 30 Oktober sampai 1 November. Ini nanti bisa dikonfirmasi dengan teman-teman diaspora yang ada di Belanda. Jadi kalau di Belanda itu ada namanya tunjangan vacation gitu ya, liburan. Yang itu besarnya kurang lebih 96%. Jadi tunjangan itu 8% kali 12 bulan. Jadi 96%. Dan itu biasanya akan dicairkan di bulan Mei. Setelah bulan Mei tersebut, Juni sampai Agustus itu para warga Belanda khususnya gitu, nah, Eropa itu akan berlinya mereka selama 2 bulan. Nah untuk itu mereka yang bekerja mereka akan memperoleh mendapatkan cutinya mulai dari awal tahun dan akhir tahun sebelumnya. Jadi mereka akan mencari trip itinerary dan lain-lain. Makanya banyak vacancy fair gitu ya, pameran pariwisata dan segala macam itu diadakannya di akhir tahun karena untuk menjadi referensi destinasi dari para citizen dari Belanda ataupun Eropa untuk berlibur. Nah, harapan kami dalam mempromosikan pariwisata di DMI 30 Oktober sampai 2 November, mereka punya opsi-opsi yang memang bisa ditawarkan untuk berlibur ke Indonesia sebagai salah satu destinasi utama, di mana mereka kalau spending untuk Indonesia itu long stay-nya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, dan mereka high spender untuk di Indonesia gitu. Jadi harapannya kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin, dan bukan hanya itu, ada produk-produk unggulan Indonesia juga yang kami akan showcase atau tampilkan di sana. Boleh dibesarkan nomor 2, halaman 2 Mbak Sela, dan di full screen di slideshow saja, di slideshow boleh. Di sebelah kanannya ada slideshow ya. Oke, dan ini floor plan-nya nanti Bapak Ibu bisa download juga. Ini yang terupdate. Jadi memang ada sekitar 3.700 meter square, dan ada di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat ada main stage, itu digunakan untuk nanti ada investment forum dan juga penampilan-penampilan kebudayaan, kesenian dan berbagai macam penampilan selama 4 hari, dan ada fashion show juga rencananya akan diadakan. Nah, di sebelah area sebelah kiri itu adalah floor plan untuk area tourism and trade. Jadi sebelah kirinya ada GP, Astindo dan sebagainya, itu adalah area di mana akan ada booth-booth baik itu dari Pemda daerah ataupun memang travel agent dan tour operator, kemudian para pelaku dan asosiasi pariwisata dan sebagainya. Dan di sebelah area sebelah kanannya itu lebih banyak untuk produk-produk UKM serta Pemda-Pemda yang memang ingin berpameran yang menyasar sektor promosi pariwisata, produk unggulan daerahnya, dan juga untuk menjaring investment atau investor asing dari Eropa dan Belanda untuk bisa melirik proyek-proyek yang ditawarkan di daerahnya. Gitu ya.
boleh dibantu tuh voucher Mas Angga, thank you. Jadi dan di area atas sebelah kiri yang warna turquoise, biru turquoise itu adalah area bisnis forum, di mana di situ nanti akan dipertemukan ada presentasi bisnis baik itu produk ataupun pariwisata, dan akan pertemuannya antara buyer dan seller yang kami fasilitasi. Kemudian di area yang kuning atau ya kuning itu adalah area bisnis matching atau one on one meeting. Jadi Bapak Ibu bisa antara buyer dan seller bisa bertemu di situ, ngobrol, negosiasi dan sebagainya. Ini ada di dua sektor, ada dua ruangan yang kami siapkan, satu ruangan untuk trade, untuk komoditas perdagangan, satu ruangan lagi untuk sektor tourism B2B. Jadi bertemu biasanya kalau di B2B tourism itu sektor tourism kan tour operator Indonesia inbound nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari Astindo, biasanya bertemu dengan travel agent tour operator dari Eropa dan Belanda. Mereka akan melakukan kesepakatan bisnis, transaksi, saling mengedukasi, mengupdate tren dan sebagainya. Sehingga nanti akan terjadi tadi peluang-peluang transaksi bisnis. Dan area tengah yang ungu itu adalah bisnis lounge untuk para sponsor. Seperti yang terlihat ada beberapa hampir 50% sudah terisi, tapi masih tersedia beberapa booth yang bisa diisi oleh Bapak Ibu, baik ini sendirian, mau sharing, berbasis komunitas dan sebagainya, silakan nanti akan kami permudah prosesnya, termasuk untuk pengurusan izin visa Belanda atau Schengen. Dan ada berita baiknya adalah sekarang ini pemerintah Eropa, Uni Eropa akan memfasilitasi bagi kunjungan kedua warga Indonesia yang ke Eropa itu akan bisa memperoleh multi entry dan stay length-nya lebih durasi untuk stay-nya lebih panjang gitu ya. Ini suatu benefit yang Bapak Ibu bisa peroleh. Dan nanti kami setiap peserta delegasi dan juga eksibitor akan kami berikan invitation letter atau sponsor untuk bisa memproses visa Schengen-nya melalui Belanda. Dan nanti di sini juga akan ada sharing dari Ketua Umum HIPMI, di mana HIPMI bukan hanya akan aktif untuk berpartisipasi dalam pamerannya, expo-nya juga akan aktif untuk beraktivitas dalam pertemuan-pertemuan bisnis dan juga investment forum untuk mewakili daerahnya masing-masing, menggait para investor asing untuk masuk ke Indonesia untuk membangun infrastruktur dan segala macam investasi yang diperlukan di daerahnya tersebut gitu. Jadi mari kita bisa saling bahu-membahu, gotong royong memanfaatkan kegiatan ini untuk mempromosikan Indonesia secara global dan dengan menyasar spesifik tiga sektor yaitu tourism, trade dan investment. Kurang lebih seperti itu tadi pertanyaannya, mudah-mudahan menjawab Mas Angga. Dan kita mungkin bisa lanjut tadi, saya lihat ada Ketum HIPMI, Ketum Akbar sudah join mungkin ya, Ketum AB. Ya, ya. Terima kasih Pak Diki untuk tanggapannya mengenai pertanyaan yang sudah terjawab tadi. Kami harap sudah terjawab dari Pak Dikinya langsung. Dan juga Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke Pak Akbar, Pak Akbarnya sudah hadir. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah tergabung sebagai audiens di webinar hari ini untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami cantumkan ataupun rekan-rekan kami sudah cantumkan di link di kolom komentar. Linknya boleh diisi karena nanti akan ada sertifikat dan juga nanti akan ada informasi terupdate yang akan kami bagikan ke Bapak Ibu di nomor yang sudah tercantum di Gform yang akan Bapak Ibu isi. Dan juga ada link WhatsApp group yang Bapak Ibu bisa bergabung karena nanti akan ada informasi-informasi mengenai lanjutan webinar, mengenai DMI Expo yang akan kami share di sana. Baik, Pak Akbar sudah tergabung di sini. Pak Akbar, selamat siang Pak, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat siang, Mas. Selamat Mas siang Angga. Ketum. Selamat Selamat siang, siang Mas Ketum. Diki. Matur nuwun, terima Apa kasih perkenan kabar? hadirnya di tengah Kabarnya? sibukan masih Baik, bisa menyapa kita semua di sini. Makasih banyak Terima Ketum. kasih sama-sama sudah Salam diberikan tadi juga dari kesempatan. Bu Zita Anjani, izin meninggalkan lebih dulu jam 14.30, tapi beliau Ya, menyambut dengan antusias tadi dan juga tadi menyampaikan salam pada Ketum Akbar, di mana kami menjalin kolaborasi dengan HIPMI bidang BPP bidang 8, Ketua Alvin dan Mbak Charlie ya, juga cukup intens. Kami nanti ingin minta arahan nih dari Ketum bagaimana kolaborasi ini ke depannya selama bisa menjadi suatu kolaborasi strategis. ya. Minta arahan lebih lanjut. Silakan Ketum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para narasumber,
yang sudah menyampaikan paparannya. Tadi ada Bu Utusan Khusus Presiden bidang pariwisata Bu Gita Anjani dan juga para narasumber yang lain yang berhadir di webinar ini, para pelaku usaha, akademisi, perwakilan pemerintah, serta yang saya banggakan Ketua Penyelenggara DMI Expo, Mas Diki, beserta seluruh jajaran, serta seluruh peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk sama-sama berkumpul dalam acara virtual webinar DMI Expo 2025. Dengan temanya sangat bagus sekali, From Indonesia to Europe, Building Strategic Sustainable Partnership for Indonesia in European Market. Ini sangat luar biasa, Mas Diki. Apalagi baru saja Presiden Republik Indonesia setelah pulang dari kunjungan kenegaraan di Eropa membawa kabar yang sangat baik. Kunjungan resmi Presiden tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli 2025 kemarin melahirkan beberapa kesepakatan. Yang pertama adalah tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa menjadi 0%. Ini angin segar karena Pak Presiden Prabowo mengumumkan hampir semua tarif kita sudah selesai, hampir semuanya 0%. Sekitar 80% produk ekspor Indonesia, termasuk sektor agrikultur, tekstil, alas kaki, karet, dan komoditas ringan, akan menikmati tarif 0% tersebut. Yang kedua, kesepakatan ini tercapai dengan percepatan finalisasi EU SEPA yang setelah 1 dekade mengalami negosiasi yang akhirnya menemukan jalan, dan ini juga kabar baik dan juga angin segar bagi pelaku usaha khususnya eksportir kita yang marketnya adalah di Eropa, sama seperti tema dengan hari ini yang diangkat oleh DMI Expo 2025. Hadirin sekalian, kita semua menyadari bahwa di tengah tantangan global dan persaingan yang semakin kompleks, penguatan posisi Indonesia di pasar internasional, khususnya Eropa, semakin penting. Eropa merupakan salah satu kawasan dengan daya beli yang tinggi. Eropa bukan hanya mitra dagang yang strategis, tetapi juga pasar yang menuntut kualitas, keberlanjutan, dan inovasi. Pada tahun 2024, Uni Eropa menjadi mitra dagang terbesar kelima yang menyumbang 6,5 dari total perdagangan Indonesia. Surplus kita, Indonesia pada tahun 2024 besar, mendekati 7,8 miliar euro. Ini selisih impor minus ekspor, memperkuat posisi ekspor nasional kita. Ini merupakan peluang besar, terutama bagi produk-produk unggulan Indonesia seperti makanan organik, kopi specialty, produk fashion, furniture, hingga produk digital kreatif. Tren konsumen Eropa kini semakin mengutamakan etika produksi, nilai budaya, dan keberlanjutan sesuai dengan tema yang diangkat. Menjadi titik masuk yang sangat relevan bagi pengusaha-pengusaha muda Indonesia kita. Kita memiliki kekuatan dalam hal sumber daya alam tropis, kreativitas lokal, dan narasi budaya yang sangat kuat. Tadi mungkin sudah disampaikan sedikit oleh Bu UKP. Tantangannya adalah bagaimana kita dapat menyesuaikan standar, meningkatkan daya saing, membangun jejaring global secara konsisten dan profesional. Nah, ini jawabannya. DMI Expo 2025 yang digagas oleh Mas Diki dan teman-teman, ini juga salah satu bentuk
kolaborasi dengan dunia usaha dalam hal ini mungkin kami di HIPMI, mungkin ada Kadin, ada Pindo, dan teman-teman yang lain, membuat sebuah ekosistem usaha yang baik. Hadirin sekalian, webinar ini adalah wujud komitmen HIPMI untuk terus hadir dalam forum-forum strategis dan membuka ruang dialog, kolaborasi, dan penguatan kapasitas bagi para anggota kami agar semakin siap bersaing dan berkontribusi dalam ekonomi global. Kami juga sedang mengikuti kegiatan World Expo Mas Diki di Osaka yang sudah dimulai dari April yang lalu sampai dengan nanti bulan September. HIPMI juga mengadakan beberapa sesi forum bisnis di sana dan juga membawa beberapa produk unggulan dari anggota kami yang tersebar dari seluruh Indonesia. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara DMI Expo 2025 atas kesempatan yang sangat berharga ini, di mana HIPMI dapat berpartisipasi aktif dalam mendorong sinergi antar pelaku usaha Indonesia dan pasar internasional, khususnya kawasan Eropa yang strategis dan penuh peluang. Terakhir, mari kita jadikan acara ini sebagai momentum untuk menegaskan bahwa pengusaha muda Indonesia siap melangkah lebih jauh di panggung dunia dengan strategi, keberanian, dan semangat kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Kami siap mensupport kegiatan DMI Expo 2025 kali ini. Kami siap untuk bisa memfasilitasi produk-produk unggulan dari anggota kami yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga mengadakan forum bisnis dan dialog untuk menghadirkan investasi yang berkualitas di dalam negeri kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ketum. Jadi tadi udah lengkap nih dari pemerintah, ada Mbak Sita dan ini tadi sangat bersemangat dan akan turut mendukung dan bersedia untuk juga berkolaborasi juga dengan Pemda untuk bisa turut serta karena memang kegiatan ini cukup strategis. Tiga substansinya Mas Ketum, ada satu terkait dengan tourism, promosi pariwisata, kedua produk unggulan daerah seperti yang sudah dilakukan HIPMI sekarang di World Expo di Osaka. Kemudian yang ketiga adalah tadi menggait investasi. Jadi tiga sektor strategis ini kami kemarin diskusi dengan teman-teman dari HIPMI juga, BPD itu siap kita balik sekarang, Mas Ketum, bahwa biasanya kan pemerintah menggait para asosiasi Kadin HIPMI untuk apa dalam kegiatan, kita balik nih HIPMI yang kita menggandeng pemerintah daerah, ayo untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ini dan nanti rencananya teman-teman dari BPD juga ingin hadir juga, Ketum, ada Mbak Charlie nih di sini yang koordinir Ya, dan rencananya juga nanti ada di sana cukup efektif. Kami akan rencananya ada setelah 4 hari ini ada sales mission juga ke beberapa, ada 5 negara di Eropa. Jadi dirasa ini cukup efektif dan strategis. Jadi biar HIPMI yang ada di front line dan nanti juga bisa menjembatani antara peluang bisnis dan opportunities yang ada di sana, menyampaikan kepada daerahnya masing-masing. Mengingat kita sekarang ada keterbatasan anggaran, efisiensi, tapi itu bukan menjadi alasan atau hambatan untuk kita tetap berproses, tumbuh, mendorong tadi tuh iklim bisnis, ekonomi, dan juga investasi tetap tumbuh. Seperti itu arah ya, kolaborasinya, harapannya dari Mas Ketum bisa mendorong aktif juga. Karena kami tahu di siap. teman-teman HIPMI di daerah juga cukup dekat dan erat dengan Pemda. Ada beberapa terindikasi tadi juga ada beberapa yang beririsan dengan apa namanya dengan Mbak Sita tadi, Pemda-Pemda yang sudah coba dihubungin juga untuk berkolaborasi. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi mereka tetap mencapai KPI-nya bersama asosiasi dan para pelaku usaha. Baik, Kurang lebih siap. makasih banyak dukungannya, Ketum. Terima Mbak Charlie kasih. mungkin ada disampaikan juga sambil melaporkan apa yang kita sudah kerjakan berkolaborasi dengan teman-teman BPBD. Terima kasih. Terima kasih, Mas Diki. Oke, siap. Terima kasih Mas Diki dan terutama Ketum Akbar yang sudah join dan juga ada Ketua Alvin. Jadi harapannya sih Ketum bisa melibatkan teman-teman HIPMI Indonesia untuk bisa join karena ini kan depan ini untuk kegiatan event ini Ketum dan
juga menjadi legasinya dari Ketua Alvin di bidang lawan bahwa kita teman-teman HIPMI di BPP terbuka teman-teman seluruh di BPD ataupun BPC untuk bisa join dalam event ini karena pasti kan mereka ingin ikut momen bonding lah Tum gitu, tidak hanya investment atau bisnis forum yang ada di sini dan tidak hanya untuk promosinya, tapi bagaimana kita bisa mengumpulkan teman-teman HIPMI se-Indonesia untuk lebih solid lagi dalam mengembangkan promosi dan budaya yang mereka punya masing-masing yang mereka akan bawa. Dan juga teman-teman HIPMI di beberapa daerah yang kemarin cara juga sempat ikut terlibat ke Musda, itu mereka sangat antusias itu. Makanya kita kemarin juga lagi coba bagaimana mendapatkan harga best price untuk teman-teman HIPMI bisa terlibat untuk join ke nanti tanggal 30 Oktober nanti. Jadi mohon arahan tuh untuk teman-teman HIPMI Indonesia biar bisa join. Targetnya berapa nih tuh? Bisa 30 atau 50 orang ya tuh? Harus Masih lebih Tom. ini karena ada Ketua Alvin di sini harus lebih lah, minimal 100 orang. Iya, ini Ketua Alvin mungkin menambahkan. Cukup cari Bu Charlie. Saya pikir tentu dari saya sebagai Ketua Bidang Lapar, saya sudah mendapatkan arahan dari Ketua Umum. Kita akan full support ya. Kita akan coba maksimalkan untuk event DMI ini. Terima kasih. Ya, jadi poinnya yang tadi disampaikan Mas Diki tuh bagaimana HIPMI yang menggandeng pemerintah. Jadi jangan pemerintah yang menggandeng HIPMI gitu karena mungkin kemarin ada pemerintah dari sudah tertarik juga. Nah, bagaimana sekarang kita balikannya Wah, HIPMI lah ikut menggandeng bisa terlibat di event di Belanda ini. Siap, terima kasih Mbak Charlie. Dan tadi insight dan data yang disampaikan oleh Ketum Akbar juga cukup signifikan dan menambah insight kami ya, di mana EUCEPA ini dan potensi perdagangan Eropa ini dilirik oleh pemerintah. Jadi momentumnya cukup tepat gitu ya. Kita penetrasi ke Eropa apalagi untuk 5 tahun ke depan dan banyak berbagai sektor yang memang masih bisa digarap diekspor, terutama di sektor energi, maritim dan hortikultura yang menjadi minat dari Eropa ini untuk ke Indonesia. Sebagai informasi, Ketum Akbar dan Ketua Alvin bahwa di bulan lalu kami ada economic mission dari Belanda dan waktu itu juga turut mendukung dari IMI. Jadi ada 120 perusahaan Belanda yang levelnya UKM malah ini di sananya di UKM, tapi tercatat nilai investasinya sekitar 300 juta euro di yang dibukukan. Jadi ini acara resmi dari kedutaan Belanda di membawa 120 delegasi perusahaan dari Eropa. Nah, ini yang akan menjadi juga kami tindak lanjuti, datanya kami pegang juga. Harapannya HIPMI bisa menjadi frontline untuk bisa menindaklanjuti kegiatan-kegiatan apa namanya potensi-potensi ini itu. Jadi dengan fleksibilitasnya, dengan energi mudanya gitu ya, bahwa kita yang momentumnya saat ini kan kita ini yang bisa menjadi apa pemunggawa di depan untuk mendobrak, breakthrough dengan semua obstacle yang ada nih sehingga nanti tinggal pemerintah bisa melihat, memperhatikan dan membersamai kita untuk memperkuat gitu tuh. Jadi tadi apalagi data insight-nya menarik tuh dari Ketum tadi memperkuat lagi memang apa data realnya statistiknya memang benar arahnya gitu. Itu yang kita perlukan kan tuh. iya. Terima kasih Mas Diki. Kami menyambut baik kolaborasi yang sudah beberapa waktu yang lalu dijalin antara HIPMI dengan DMI. Kami berkomitmen untuk bisa sama-sama mensukseskan DMI Expo tahun 2025 ini. Kita akan menjadi eksekutor sekaligus katalisator untuk teman-teman pengusaha muda yang ada di seluruh Indonesia dan juga membangkitkan potensi teman-teman yang ada di daerah dan juga ikut berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempromosikan semua produk-produknya di tingkat global dalam hal ini di pasar market Eropa. Kami menyambut baik kolaborasi yang sangat baik ini. Semoga acara DMI Expo 2025 yang akan dilaksanakan Agustus dan sampai dengan November nanti akan berjalan dengan lancar. Perihal teknis mungkin nanti Ketua Alvin, juga Bu Charlie bisa langsung berkoordinasi dengan pihak Mas Diki agar semuanya bisa secara proper kita laksanakan dan kegiatannya bisa berjalan baik dan lancar. Mungkin ini yang Terima dapat kasih kami Ketum. sampaikan. Nanti Terima kasih. kita mau bikin vote untuk Ketum Akbar bisa hadir di sana. Ya Ketua Alvin ya.
Kita Ya, vote, insya Allah hadir. kita like supaya Ketum Akbar hadir di sana, membersamai kita Siap. semua. Pasti kalau Insya Allah hadir, Mas Ketum Diki. hadir di sana, nanti pasti akan lebih meriah. Dan ada satu agenda Ketum Akbar, jadi ada permintaan dari ASPINA, Asosiasi Pengusaha Indonesia Belanda, yang beberapa waktu lalu kita sudah sempat Zoom intensif. Jadi mereka ini ada sejumlah diaspora yang tergabung dalam pengusaha-pengusaha ingin menjalin MOU atau kerjasama strategis dengan HIPMI. Jadi harapannya itu jadi salah satu agenda penting juga, di mana kemarin Ketum Kadin, Anin waktu di Belgia bertemu dengan di Brussels gitu ya, Uni Eropa, Iya, menjalin kerjasama strategis juga dengan Aspina, dan beliau membersamai juga. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk bisa kita tindak lanjuti ke depannya sampai 5 tahun ke depan paling nggak roadmapnya. Harapannya Ketum, baik, Ketum baik. Akbar bisa hadir menyempatkan Baik, 30 insya Oktober Allah kita sampai 2 hadir November. ikut mensukseskan. Terima Siap. kasih Mas Diki, terima Terima kasih kasih semua atas teman-teman. waktunya. Saya mohon pamit, ada kegiatan yang lain. Terima Terima kasih kasih. Ketua Makasih Ketum, Ketua Terima Ketua Bidang, kasih, Alvin. Ketua Mas Diki. Alvin. Terima kasih. Silakan Mas Angga dilanjutkan. Terima kasih. Baik, Pak Diki, Pak Akbar, Bu Karli, dan juga Pak Alvin, terima kasih untuk penyampaiannya yang juga menjadi informasi penting untuk teman-teman peserta webinar hari ini. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke Pak David. Pak David mewakili dari Kementerian Perdagangan. Pak David, apa sudah hadir, Pak? Siap hadir Pak Diki. Halo, Oh siap iya, hadir Pak Angga. oke, baik Pak David. Boleh Ya, kita add ke spotlight terima Mas Angga. kasih kepada DMI Expo 2025. Kami dari Kementerian Perdagangan, khususnya Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, juga kepada peserta anggota HIPMI di seluruh Indonesia, dinas pemerintah daerah, pelaku UMKM dan eksportir, stakeholder pariwisata dan investasi diaspora Indonesia, akademisi dan komunitas kreatif, calon eksibitor dan mitra DMI Expo 2025. Ya, kami dari Kementerian Perdagangan pertama-tama menyampaikan mohon maaf Pak Direktur kami karena ada tugas yang lain sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Baik, pengembangan ekspor produk Indonesia ke pasar global. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya kedengaran? Jelas Pak David. Mantap. Terima kasih. Saya lanjut. Peran dan kontribusi UMKM di Indonesia. Terdapat 64 juta UMKM di Indonesia yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, berkontribusi sebesar 61% terhadap produk domestik bruto, menyumbang 15,7% terhadap ekspor nasional, berperan penting dalam mendukung target pemerintah untuk meningkatkan ekspor nasional sebesar 9% dalam 5 tahun ke depan. Jadi kami berharap para UMKM Indonesia berperan aktif untuk mendukung pencapaian 9% 5 tahun ke depan. Dukungan terhadap kegiatan lanjut ekspor. Mendukung tidak langsung trader ekspor, agen pembelian ekspor, dan trading house dengan perizinan lengkap. Membantu UMKM menyiapkan produk sesuai standar pasar internasional. 2. Pendukung langsung importir sebagai perantara yang dapat berupa distributor besar, wholesaler, industrial, buyer, serta agen maupun broker. 3. Pendukung logistik dan pengapalan, jasa ekspedisi atau forwarding yang memberikan layanan pengiriman barang, asuransi kargo, pengelolaan dokumen ekspor, penyewaan kapal, pergudangan, hingga negosiasi biaya pengiriman. 4. Perbankan. Hampir seluruh bank nasional dan internasional menyediakan fasilitas pembayaran dan pembiayaan untuk kegiatan ekspor. 5. Platform digital. Platform digital memberikan kemudahan UMKM dalam mendapatkan akses pasar global serta memperluas jangkauan promosi produk. Lanjut. Prioritas utama program Kementerian Perdagangan. 1. Pengamanan pasar domestik, pengendalian impor ilegal, dan pengawasan peredaran barang serta e-commerce. Penguatan dan pemberdayaan produk lokal termasuk branding produk daerah.
pengawasan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, tepung terigu, dan ikan, pengendalian inflasi melalui sistem resi gudang, kebijakan trade defense, penerapan biaya masuk, tindakan pengamanan atau BMTP, dan biaya masuk anti dumping untuk melindungi produk dalam negeri dan persaingan tidak sehat. Contoh produk yang dikenakan kebijakan ini kertas A4, nanas, kasur, aluminium, ekstrusi, dan lainnya. Potensi ekspor yang berhasil diamankan sebesar 594 juta dolar. Dua, pengembangan pasar ekspor. Penyelesaian perjanjian perdagangan internasional tahun 2025 seperti tadi yang Kita disampaikan terima, oleh Mak Jo. Bapak Di Akbar, sebelah, aku sebelah, Pak. ya, penyelesaian perjanjian perdagangan internasional tahun 2025 Indonesia, UE Ya, CEPA, Peru CEPA, Kanada CEPA, EAU CEPA, Tunisia PTA, Turki CEPA, Mercosur CEPA, GCC CEPA, ASEAN Kanada FTA. Saat ini Indonesia telah memiliki 21 perjanjian perdagangan PTA, FTA, CEPA dengan 30 negara di 6 kawasan. 68% ekspor Indonesia tahun 2024 berasal dari negara mitra FTA. Negara mitra FTA Indonesia mewakili 34,5% impor dunia, 26,6% PDB global, dan 47,5% populasi dunia. Lanjut, penguatan kapasitas UMKM siap ekspor. Program penguatan kapasitas atau program BISA, misi dagang internasional, partisipasi dalam pameran dagang global, business matching secara intensif, monitoring melalui export coaching program atau ECP, kerjasama pengembangan ekspor dengan lembaga internasional TFO Kanada, CBI Belanda, SIPO, dan lain-lain. Sertifikasi produk ekspor untuk meningkatkan daya saing, desain klinik untuk meningkatkan desain produk UMKM. Lanjut, data terkini per April 2025, 1.221 UMKM terdaftar sebagai eksportir. 23.794 produk tercatat siap ekspor. Nah, kita juga punya namanya kualitas INA Expo atau Daftar Impor Ekspor Indonesia. INA Expo adalah platform direktorat bisnis untuk eksportir Indonesia. Ini INA Expo bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu UMKM untuk mencari pasar. Fungsi utama dari INA Expo memberikan layanan one-stop service untuk informasi ekspor terintegrasi dengan perwakilan perdagangan luar negeri seperti atase perdagangan, ICTC, dan pemerintah daerah. Bukan marketplace, tetapi database penghubung antara eksportir, pembeli internasional, dan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Permanent Trade Exhibition merupakan ruang pameran permanen di Kementerian Perdagangan untuk menampilkan produk anggota INA Expo. Manfaat bergabung dengan Permanent Trade Exhibition: 1. Media promosi gratis secara offline, meningkatkan citra dan kepercayaan brand di mata buyer dan tamu domestik. 3. Telah diikuti oleh 222 perusahaan dengan 105 pengunjung terdiri dari buyer, eksportir, dan pemerintah. Data April tahun 2025. Lanjut. Nah, kita punya program Trade Expo Indonesia tahun 2025 yang akan dilaksanakan di ISBSD tanggal 15 sampai 19 Oktober 2025. Bapak Ibu UMKM bisa mengikuti semua melalui online. Rangkaian kegiatannya B2B Business Matching, Business Counseling, penandatanganan MOU atau LOI, kontrak dagang, buyer's night, penghargaan untuk jurnalis. 3. Tema Discover Indonesia Excellence. Capaian transaksi ekspor semester 1 tahun 2025, total transaksi USD 87,04 juta. Purchase
order sebesar 52,7 juta US dollar. Potensi transaksi melalui MOU 34,34 juta US dollar. Kegiatan bisnis matching, pitching, dan mentoring tadi melibatkan 20 sesi pitching, 609 perusahaan UMKM, 846 peserta program mentoring. Nah, tadi saya sebutkan ada perwakilan kita di luar negeri, perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri, ada 46 kantor perdagangan di 33 negara, ITVC, dan atas perdagangan aktif mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia ke pasar global. Demikian penyampaian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak David Ya, Pak. atas paparannya sangat insightful sekali dan membantu kami juga untuk dalam apa namanya mengedukasi para UKM Pak, banyak hadir di sini yang sudah berorientasi ekspor terutama untuk menyasar market Eropa Pak David. Jadi tadi nanti izin kami paparan tadi kami bisa pada teman-teman ya Pak ya supaya menjadi penyemangat dan juga punya data apa dukung yang untuk mereka memang ekspansi untuk meningkatkan skala bisnisnya untuk ekspor ke Eropa. Nah, Pak David sendiri yang mungkin saya ingin tanyakan terkait beberapa waktu yang lalu, bulan lalu kami kebetulan ketemu dengan Budi Dirjen Pen, Pak, dan juga terkait rencana ada inisiasi sekitar program yang akan menjadi apa namanya anggaran terkait rempah ya Pak ya. Jadi ada rasa saya dengar ada rasa rempah Indonesia dan itu juga akan menjadi satu highlight Pak di kegiatan kami di DMI Expo ini. Harapannya Kemendak bisa membersamai kami Pak secara regulatori dan memberikan paparan bahwa terkait apa namanya update regulasi juga dukungan dengan EUCEPA yang baru saja ditandatanganin oleh Presiden Prabowo. Kira-kira efektif biasanya Pak dari penandatanganan strategi seperti itu implementasi sampai itu bisa berlaku kira-kira butuh berapa lama ya Pak ya untuk memang efektif bisa berlaku di market Pak. Ya, Pak, itu nanti kita setelah tanda tangan dengan negara yang ada Iya Pak, UMKM mau ekspor kemana, nanti bisa kita fasilitasi, Pak. siap Pak. Dan kami dengar juga di bawah Dirjen Pen ada pertemuan rutin Pak untuk business matching ya Pak ya para UKM-UKM difasilitasi melalui Zoom atau webinar dengan para potensial buyers yang dihadirkan oleh para ADDAK ya Pak, perwadak ya Pak dari seluruh dunia. Betul ya Pak ya? Betul, Pak. Jadi kita itu kalau Bapak Ibu UMKM sudah terdaftar di Expo, nanti kita carikan pasarnya atau negara mana yang membutuhkan produk Ibu, Bapak, nanti kita hubungkan Pak. Setelah kita kurasi bahwa kita punya produk itu layak masuk ke pasar A atau pasar B. Namun sebelumnya Pak, kami juga punya program namanya Indonesia Design Development Center. Alangkah baiknya Bapak Ibu lebih dahulu konsultasi kepada kami gratis, namanya itu IDDC, bisa online, bisa offline. Nah, dapat saya sampaikan, nanti kalau melalui WhatsApp, boleh catat kita nomor WA-nya 0811 9630 819 WA. Jam kerja jam 9 sampai 16.30. Nah, nanti setelah menurut Ibu, Bapak dikonsultasikan, nanti kita bisa cari pasar, nanti kita bisa pitching maupun business matching kepada produk yang ada di 33 negara, 46 kota. Siap Pak David dan Bapak Ibu ini informasi yang sangat berharga sekali ya. Jadi tadi ada INA ekspor, kemudian ada fasilitasi bisnis pitching agar bisa segera diakses websitenya INA ekspor, kemudian juga bisa mendaftarkan diri di sana
Dan terutama tadi ada kalau produk kita unik, mempunyai unique selling point yang jelas, kemudian kompetitif, ini pasti akan mudah untuk bisa dipasarkan, dipromosikan juga oleh Kemendak gitu ya Pak ya. Dan programnya Iya Pak. Pak Mendak yang saat ini UMKM bisa ekspor itu sangat efektif. Saya lihat bahwa bisanya itu adalah berani, inovasi, siap adaptasi, itu menjadi satu jargon yang untuk membersamai semangat dari UMKM kita agar bisa go global gitu ya Pak ya. Dan di sini kami apa namanya selain acara ini memang acara tahunan Pak, tapi di antara satu tahun ke tahun yang berikutnya itu kami banyak melakukan edukasi Pak, literasi juga terkait kegiatan ekspor, pendampingan juga untuk para UKM. Jadi ini yang kami lakukan sepanjang tahun Pak untuk terus membersamai dan mendukung program-program pemerintah Pak. Jadi terima kasih juga Pak dukungannya. Kami harapkan kita bisa terus menjalin kebersamaan apa pemerintah dan private sector dan juga asosiasi Pak tentunya dalam untuk membangun ekosistem UKM kita bisa go global, go ekspor apalagi di tengah momentum market Eropa ini cukup apa namanya menarik ya Pak ya dan momentumnya ada gitu ya di tengah apa namanya kondisi yang tidak menentu ini Eropa menjadi salah satu promising inilah opportunities gitu ya yang bisa dijajaki oleh teman-teman semua. Nah, mungkin kalau boleh saya ini Pak kalau dari Kemendak sendiri ngelihatnya market Eropa itu apa Pak yang sekarang ini diunggulkan apa namanya untuk komoditasnya yang memang ini menjadi insight dari teman-teman di Kemendak dan terutama di Direktorat Jasa Kreatif Pak mungkin bisa dikasih pandangan juga seperti apa karena teman di sini pasti banyak yang tergabung juga di ekonomi tidak hanya jasa tapi di ekonomi kreatif secara produk Pak. Terima kasih. Baik Pak Diki, tadi seperti yang udah Pak Diki singgung, yang namanya rasa Indonesia Pak. Jadi kenapa negara ASEAN lainnya bisa berkembang, Indonesia kenapa tidak? Ya, nah, itu kita kembangkan sekarang untuk membuka pasar di Eropa. Yang kedua juga Pak, furniture. Eropa itu masih meminati furniture dari Indonesia Pak. Nah, nanti juga Bapak Ibu yang punya produk nanti bisa menghubungin para atas kita maupun aktivisi yang ada di Eropa. Semua ada online. Mungkin UMKM itu butuh waktu karena beda waktu, Pak. Lemon, lemon hanya kopi. Kalau jam naon 6. Maaf tadi ada yang bocor. Silakan Pak David. Ya, Ya, jadi tadi udah saya ulangi lagi, rasa Indonesia sedang kita kembangkan juga dari segi kreatifnya, yaitu tadi salah satu mebel, Pak, mebel anyaman yang kita buka dan juga kita punya ahlinya. Bapak Ibu yang mau konsultasi ke kita, ke EDDC, siap membantu juga nanti ditopang oleh market kita, yaitu ada 46 atas aktivisi yang berada di luar negeri. Kami siap membantu. Semoga kiranya nanti ini from Indonesia to Europe sukses ya Pak Diki, siap mendukung Kementerian Perdagangan. siap Pak, terima kasih Pak atas dukungannya Pak. Secara substansi arahan-arahan seperti ini, data, market intelligence itu sangat membantu efektivitas kami berpromosi Pak. Jadi terima kasih kita saling akan support terus Pak. Di tengah ada tantangan efisiensi anggaran, tapi kita tetap optimis kita bisa saling mencapai KPI masing-masing Pak, target dan juga potensi transaksi, apalagi untuk bisa membantu para UKM kita naik kelas dan bisa masuk di pasar Eropa. Terima kasih sekali lagi Pak David. Sama-sama, terima Atas kasih Pak. Sukses Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Salam buat Pak Direktur Siap. Ari Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mas Angga silakan. Baik, Pak David, terima kasih Pak untuk paparannya dan juga penjelasannya. Sangat memberikan informasi yang banyak sekali untuk semua peserta yang hadir hari ini. Tadi juga banyak peserta yang merespon ingin mendapatkan materi paparan. Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk segera mengisi daftar hadir yang sudah disertakan oleh rekan kami karena nanti melalui daftar hadir tersebut, kontak yang Bapak Ibu cantumkan akan kami informasikan mengenai paparan hari ini dari para narasumber dan juga link dokumentasi ataupun recording dari webinar hari ini serta nanti kami akan mengirimkan e-sertifikat sebagai peserta webinar pada sore hari ini. Terima kasih juga Pak Diki dan untuk selanjutnya kita ada narasumber kita ada Pak Awan dari Astindo. Pak Awan apa sudah hadir Pak?
Pak Awan, tadi Sepertinya beliau harusnya sudah hadir, mungkin boleh on cam Pak. sudah hadir nih Mas Angga. Oke, Pak Awan boleh? Iya, baik. Selamat sore Pak Awan, apa kabar Pak? Boleh dibuka dulu mic-nya Pak, belum kedengaran Pak. Masih masih di mute Pak Awan. Mohon izin. Masih di mute Pak. Ya, Oke. Sudah dengar suara saya? terdengar Pak. Baik, sudah Oke. terdengar jelas Pak. Baik, terima kasih Pak Angga, Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber dan seluruh peserta webinar pada kali ini. Dan juga kepada seluruh panitia DMI, luar biasa. Discovering the Magnificent Indonesia Expo tahun 2025 yang insya Allah pasti akan sukses nanti ya Pak Angga, Pak Diki. Salam hormat dari ketum kami, Ibu Pauline. Beliau belum bisa hadir karena masih ada di luar kota pada hari ini. Izin kalau saya boleh sedikit share saja berkenaan dengan expo yang ada di dalam maupun di luar negeri. Khususnya dalam konteks kepariwisataan sendiri, sebenarnya kami di industri pariwisata juga secara rutin sudah ikut dalam beberapa trade show yang ada di luar negeri. Dari sekian banyak, ada 5 yang sangat strategis dan 2 di antaranya itu ada di Eropa, yaitu di ITB Berlin dan WTM di London. Bicara mengenai industri pariwisata yang berasal dari Eropa sendiri, untuk Indonesia ini merupakan satu yang sangat strategis, Pak Angga, Pak Diki, bahwa Eropa, khususnya di Eropa Barat, Eropa Tengah, dan bahkan sekarang mengalir ke Eropa Timur, adalah pasar klasik kita, pasar tradisional kita yang sudah zaman dahulu kala sudah memang sering berkunjung ke Indonesia. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman tentu saja ada banyak peluang dan tantangannya. Peluang itu sangat besar di mana bahwa kebiasaan dari wisatawan Eropa untuk datang berkunjung ke Indonesia itu biasanya durasi kunjungan mereka jauh lebih lama, antara 10 sampai 14 hari untuk datang ke Indonesia. Dengan demikian kesempatan kita untuk jualan, untuk meraih lebih banyak cuan ya otomatis akan lebih banyak begitu ya. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, kompetisi itu juga semakin hari semakin sengit, di mana negara-negara tetangga kita, khususnya di negara ASEAN juga sedang berusaha keras untuk mencoba meraih pasar Eropa itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya DMI Expo ini menjadi salah satu kunci jawaban sebenarnya untuk bisa menjadi semakin lebih dekat dengan pasar Eropa itu sendiri. Dalam hal ini di Belanda gitu ya. Kami di Asindo percaya bahwa dengan kemajuan zaman pada hari ini bahwa online marketing, digital marketing dan sebagainya itu memang sangat penting dan sangat berpengaruh. Tetapi ada satu istilah yang bilang begini, bahwa the machine is cool, but human is warm. Jadi dalam konteks kepariwisataan itu sendiri, sebenarnya bagaimanapun juga bahwa human to human contact itu masih sangat dibutuhkan. Bagaimana saya meyakinkan Mas Angga dan Mas Diki nanti untuk datang ke salah satu destinasi produk yang kita jual akan jauh lebih meyakinkan kalau kita bertemu nih face to face gitu ya. Walaupun pada dasarnya awalnya sekarang ini market yang ada sekarang ini mereka biasanya mencari informasi kebanyakan melalui sosial media dan sebagainya gitu ya. Tetapi akhirnya final decision itu akan menurut pengalaman kami tetap dibutuhkan apa namanya physical contact begitu ya, artinya ketemu muka, business matching yang tadi disampaikan pada saat dengan PMI Expo nantinya itu. Nah, dalam hal ini saya pikir saya ingin share juga mengapa Expo seperti ini masih sangat penting. Pengalaman kami di Astindo
Kami sudah melakukan Astindo Travel Fair sejak 18 tahun yang lalu, Pak Angga, di Indonesia gitu ya, di 5 kota besar di Indonesia. Dari sekian lama kita menyelenggarakan Astindo Travel Fair itu, ternyata responnya sangat besar. Itu menghasilkan tidak kurang dari 1,7 triliun dan mendatangkan lebih dari 1 juta pengunjung untuk menyaksikan untuk datang ke dalam pameran kita sendiri. Kenapa yang ingin saya sampaikan di sini? Sekali lagi ini semakin memberi konfirmasi, memberi afirmasi kepada kita bahwa tetap saja masyarakat kita atau masyarakat dunia ini ingin juga tetap melihat, menyaksikan sendiri, perlu perlu diyakinkan oleh kita ini sebagai seller bahwa inilah produknya kita, inilah layanan-layanan kita yang bisa kita sampaikan gitu ya. Tentu saja ada banyak sekali tantangan-tantangan yang mesti kita selalu update gitu ya, bahwa produk dan layanan kita harus lebih mengikuti tren yang ada sekarang ini. Katanya sudah ada ya wellness tourism, ada namanya slow tourism dan sebagainya, yang pada dasarnya adalah sekarang ini bukan lagi cuman sekedar melihat saja, datang mengunjungi satu satu tempat, tetapi dan bahkan juga bukan cuma sekedar experiencing di destination, tetapi sekarang sudah mulai ke arah engagement. Jadi mereka tadi disampaikan dengan Ibu utusan U- UKP ya, Ibu Zita, bahwa desa wisata ini sedang dikembangkan, ditumbuh kembangkan, dan memang harus harus demikian adanya. Dengan demikian UMKM yang ada di desa wisata juga bisa kebagian rezeki. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dengan matang. Pada saat kita bicara katakanlah untuk menjual souvenir kepada wisatawan, di mana kualitas dari produk itu sendiri tetap harus kita jamin. Sanitasi dan higienitas di mana di UMKM itu sendiri juga bukan cuma menjual souvenir, tapi jual kuliner, jual budaya, dan juga bahkan ada homestay yang bisa ditawarkan kepada wisatawan khususnya di Eropa. Karena sekarang trennya bukan lagi untuk GIT atau yang dalam rombongan, tetapi sudah lebih banyak ke arah FIT atau individual gitu ya. Mereka bisa datang, mereka mungkin couples atau sekumpulan anak-anak muda, mereka bisa bisa booking tiket jauh lebih gampang, mereka booking hotel jauh lebih gampang, akses untuk informasi akan jauh lebih gampang juga. Oleh karena itu, perlulah kita juga siapkan kualitas daripada produknya kita, kualitas daripada layanan kita menjadi lebih bagus sehingga kita bisa menjadi lebih berdaya saing dan kompetitif tadi itu. Saya kira untuk sementara mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya barangkali kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kira demikian Pak Angga, Pak Diki. Terima kasih. Terima kasih Pak Awan, ini insightful banget dan langsung dari praktisinya dan juga pengurus dari DPP Astindo, pastinya valid ya Bapak Ibu ya untuk keterangannya. Join bersama kita di sini juga Pak Awan, banyak para pelaku pariwisata juga. Jadi memang karena ini sektor DMI ini Trade and Tourism Expo, jadi memang kita ingin membersamai karena dua hal ini tuh saling saling mendukung satu sama lain gitu kan ya. Artinya satu apa seperti sekeping mata uang logam gitu. Artinya di mana pariwisata mengenerate adanya apa namanya daya dukung terhadap pembelian produk lokal gitu ya. Dan juga sebaliknya dari UKM-UKM kita yang mempromosikan seperti tahun lalu itu adalah kami banyak membawa Wastra Nusantara, Pak, sebagai sebuah ekonomi kreatif, produk unggulan UKM, dan itu juga bisa mengenerate destinasi gitu ya. Artinya mengenerate bahwa mendorong tadi itu experiential apa namanya journey tentang tourism ini, mereka ingin tahu sebenarnya oh ini dihasilkan dari mana nih tenunnya Lombok NTT ini di mana, dan di situ kita mulai bisa bercerita tentang apa yang Anda bisa temui nanti ketika di sana, bukan hanya ekonomi kreatif ini, produk-produk kreatif ini, tapi destinasinya juga yang memang mendukung untuk mereka berpergian berjalan mengunjungi dari asal ekonomi kreatif tersebut, produk-produk tersebut. Jadi memang ini menjadi salah satu yang strategis. Nah, yang saya pengen tahun ini kan kita memang kerjasama dengan GIPI Pak menjadi mitra strategis kami, dan kebetulan Ibu Ketum apa namanya Astindo Bu Paulin sebagai Sekjen GIPI ditunjuk oleh Pak Haryadi Sukamdhani untuk memang menjadi project leader dari kegiatan DMI ini Pak, kolaborasi dengan GIPI. Jadi harapan kami dengan teman-teman Astindo dan juga ada Pak Heben, saya rasa juga mungkin join di sini, kami cukup mendapatkan insight yang luar biasa dan dukungan luar biasa
setelah event dari DMI Expo 4 hari di Belanda, kemudian melanjutkan ke beberapa negara Eropa. Rencananya ada 5 negara Eropa yang akan dikunjungi. Ada di negara-negara tersebut ada one day event di KBRI, business matching dan lain-lain, sehingga selama kurang lebih 2 minggu setelah itu akan ada apa namanya sales mission dilakukan teman-teman Asindo. Dan ini juga mengajak saya terinfo dari Pak Eban kalau ada para teman-teman UKM yang ingin turut serta secara mandiri dalam kegiatan untuk sales mission itu juga diperkenankan gitu ya, tentunya dengan biaya masing-masing. Tapi ini momentum yang sangat luar biasa, yang saling kita dalam satu momentum satu tempat yang sama kita bisa mengundang berbagai pihak yang memang punya kompetensi dan kepentingan terhadap pariwisata dan juga produk unggulan UKM kita, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, dari 2 tahun terakhir pengalaman kami di Vacancy Bersih Eropa kemudian di DMI Expo tahun lalu, itu memang banyak yang kami sudah mulai mempromosikan desa wisata dan destinasi pariwisata baru yang super prioritas tahun lalu. Nah, itu banyak yang memang secara audiens B2C memang itu waktu itu juga ingin memperoleh informasi lebih lanjut terkait paket-paket. Cuman tahun lalu itu memang belum banyak apa namanya tour operator yang turut serta. Hanya waktu itu ada terwakili dari asosiasi dari GIPI, ada Pak Adi Sukamdini, dan dari PHRI. Dari Asindo dan Asita rencana hadir cuman last minute ada kendala di visa dan lain-lain. Nah, sehingga tahun ini harapannya Pak, memang ketika kita bicara tentang penampilan kebudayaan, kesenian, kemudian kita menampilkan produk wastra dan lain-lain, ketika mereka tertarik tentang destinasi wisata tersebut, harapannya memang sudah ada tersedia paket-paket yang disediakan oleh teman-teman tour operator inbound. Harapan kami dukungan dari Asindo seperti itu Pak, sehingga nanti bisa teman-teman yang merajut gitu, karena dari Pemda kan akan join misalnya dari Jawa Tengah, ada dari apa namanya yang sudah terinfo tuh ada Solo, Belora, itu juga akan terus serta dan lain-lain. Nah, hanya saja kan kadang mereka kan kalau dari Pemda ini mempromosikannya hanya terbatas dengan daerahnya masing-masing, Pak. Misalnya di Solo, Surakarta dengan keraton keraton yang ada di sana dan destinasi paket-paket wisata yang di Solo dan sekitarnya, Solo Raya misalnya. Nah, hanya saja kan yang punya kapasitas untuk menjahit itinerary atau destinasi 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 1 bulan untuk Wisman Eropa ini adalah teman-teman tour operator, Pak. Jadi harapannya sinergitasnya bisa di situ. Jadi apa namanya destinasi wisata pemilik destinasi wisatanya akan mempromosikan secara langsung. Tapi ketika memang ada B2C atau consumer yang atau B2B bahkan yang ingin mendapatkan informasi paket dan membeli paketnya lebih apa namanya saat acara, itu bisa difasilitasi oleh teman-teman Astindo dan tour operator. Mohon pendapatnya tentang hal ini, Pak, dan kira-kira arahannya seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Diki. Ya, betul bahwa tugas kami, kita ini tukang jahitnya gitu ya, bahwa kita cukup mempunyai pengetahuan dan pengalaman untuk merajut, menyusun sebuah paket sehingga menjadi suatu produk dan layanan yang menarik dan yang tentunya kompetitif. Tapi yang sebenarnya ingin boleh saya tambahkan dari Pak Diki, Pak Angga adalah sebenarnya dengan bergabung dengan event seperti DMI Expo ini, sebenarnya akan jauh lebih lebih efektif dan lebih murah, value for money begitu. Karena pengalaman kami juga, misalnya pada saat kita melakukan sales mission, misalnya ke satu negara, ke satu wilayah, katakan ke Eropa, kalau kita lakukan sendiri itu ternyata bisa menjadi sangat mahal dan juga sangat susah. Ujung-ujungnya menjadi mahal gitu. Nah, karena tujuan utama kita untuk melakukan sales mission adalah bertemu dengan para buyers atau potential buyers yang memang bisa bisa menghasilkan suatu transaksi nantinya. Nah, untuk mengumpulkan para buyers yang potensial ini tidak gampang sama sekali. Entah karena ketersediaan waktunya mereka yang tidak pas, atau seringkali mereka masih perlu perlu diyakinkan dulu. Berbeda halnya kalau misalnya ada satu event seperti DMB ini, tentunya untuk mendatangkan buyers akan jauh lebih gampang dan ujung-ujungnya akan menjadi suatu misi yang lebih sukses dan lebih value for money. Saya kira begitu kali Pak Diki yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, betul sekali Pak. Jadi memang itu salah satu tadi yang disampaikan oleh Pak Awan itu adalah realitas ya. Makanya partisipasi di event-event internasional itu memang tidak murah. Nah, harapannya kami memfasilitasi dalam kegiatan ini Pak dengan tanggung renteng, sharing booth dan sebagainya. Bahkan untuk forum-forum B2B-nya kami tidak kenakan biaya Pak. Jadi untuk delegasi yang memang pengen hadir turut serta silahkan, atau bisa berbagi booth sharing juga diperbolehkan. Tujuannya agar kami bisa menerima tingkat partisipasi yang tinggi sehingga keterwakilan atas destinasi
pariwisata dan produk-produk unggulan Indonesia itu lebih banyak lagi yang kita bisa tampilkan di Eropa Pak lewat bandara ini. Dan Pak Awan juga ada satu insight ini dari Pak Heben yang saya terima. Mungkin apakah benar memang seperti itu? Maksudnya dari teman-teman kalau operator inbound khususnya gitu ya, dalam kegiatan yang memang ini kan tergolongnya solo expo ya Pak ya, maksudnya apa namanya bukan international expo seperti ITB Berlin atau WTM, yang memang di situ secara crowdnya memang lebih jauh, tingkat partisipasinya lebih tinggi secara pengunjung ataupun expo, tapi tingkat kompetitifnya juga tinggi gitu kan ya. Artinya kita juga bersaing dengan negara-negara lainnya yang berpromosi cukup agresif dan aktif gitu. Nah, hanya saja kami juga punya keyakinan kalau kami bisa meraih kepercayaan dari para audiens dan setiap tahunnya meningkatkan kredensial dari kegiatan ini, seperti yang Pak Awan sampaikan tadi, bukan tidak mungkin ke depannya Pak, kami ingin tuh 5 tahun tuh visinya Indonesia Expo ini seperti ITB Berlin atau WTM, tapi yang diperebutkan di dalam adalah destinasi Indonesia Pak, yang bersaing. Jadi bukan antar negara, tapi antar provinsi saling berkompetisi, tapi yang akan menang adalah Indonesia. Jadi orang datang ke memang acara ini memang udah top of mind-nya adalah mereka ingin bekerja sama, melihat peluang dan potensi ataupun update destinasi tentang Indonesia yang beragam ini Pak. Karena ribuan destinasi ada di Indonesia ini tidak bisa hanya tersampaikan dalam beberapa event ITB Berlin atau WTM dan sebagainya. Kita perlu lebih luas, lebih banyak lagi wadah Pak untuk mempromosikan. Jadi harapannya 5 tahun ke depan kita bangun kemitraan strategis untuk tadi itu Pak. Jadi harapannya di DMI Expo nanti akan ada 38 provinsi, masing-masing ada kabupaten kota yang berlomba-lomba mempromosikan, dan dalam hal ini nanti saling berkompetisi secara sehat dan baik gitu ya berkompetisinya, tapi dalam satu naungan Indonesia yang akan dimenangkan secara akumulatif. Itu harapannya Pak. Nah, saya ingin tahu tanggapan Pak Awan tentang hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah bisa, Pak Diki. Apalagi khususnya negara Belanda. Kita mempunyai hubungan historis yang spiritual yang cukup kuat dengan mereka begitu ya. Bahwa masih banyak sampai saat ini wisatawan dari Belanda itu datang ke Indonesia untuk semacam nostalgia gitu. Tetapi sebenarnya kan bukan cuma sekedar itu saja. Kita melihat bahwa Belanda menjadi salah satu destinasi pasar yang sangat potensial untuk kita, walaupun sebenarnya tahun ini agak sedikit menurun ya, sampai pertengahan sampai satu semester yang pertama ini dibandingkan dengan tahun kemarin. Akan tetapi potensi sangat luar biasa, Pak. Dan akan jauh lebih gampang menjual kepada wisatawan Belanda daripada dibandingkan dengan wisatawan Eropa lainnya. Kenapa ya? Memang secara historis memang mereka sudah kenal Indonesia gitu. Akan lebih gampang, dan juga buat mereka sebenarnya kan Indonesia destinasi yang tidak murah tapi benar-benar value for money. Oleh karena itu saya pikir asalkan ada konsistensi dari penyelenggara DMI nantinya, insya Allah pasti akan bisa menjadi semacam trendsetter untuk wilayah pasar Belanda. Saya kira demikian Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Nanti kami butuh dukungannya itu lebih ke insight dan memang jejaring Pak yang dimiliki oleh Astindo, teman-teman atau stakeholder yang lain untuk bisa diundang, dimanfaatkan ke dalam kegiatan DMI Expo ini Pak. Jadi harapannya nanti kita memanfaatkan, artinya kan sudah ruang dan waktu udah kami sediakan di sana Pak, tanpa harus kita mengeluarkan biaya lebih dan lain-lain, sehingga harapannya memang kita bisa manfaatkan sinergitas dan kolaborasi ini untuk mencapai tujuan yang tadi itu Pak, membangun. Jadi secara trust dan exposure-nya juga oleh para asosiasi di Belanda, Eropa, dan kan karena asosiasi MICE dan juga Tourism Leisure ini kan banyak di Eropa ya Pak ya, untuk World Alliance-nya gitu ya. Jadi harapan kami nanti Astindo juga bisa turut aktif Pak meng-approach, karena pasti lebih kenal dekat Pak Astindo, dan Bu Pauline itu cukup punya jejaring yang cukup aktif dan dekat gitu ya. Harapannya itu yang bisa dimanfaatkan Pak. Ya, Nanti Pak mohon Heben tahu dukungannya. banyak tuh Pak Diki. Siap Pak. Ini Pak Eben tadi juga tadi terus saya nggak tahu ada di sini apa enggak, tapi kami juga merancang rencana kegiatan ini bersama dengan beliau Pak, dapat insight-nya. Terima Luar kasih biasa. Pak Awan, terima kasih. Ini izin kita buka sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan ya, berkenan ya Pak Awan ya. Izin teman-teman, mungkin Siap. Mas Angga bisa dibantu lead. Thank you Mas Angga. Baik, terima kasih Pak Awan. Terima kasih juga Pak Diki. Ini kita mau langsung masuk ke sesi Q&A. Ada beberapa pertanyaan tadi dari beberapa teman-teman juga, dari peserta yang sudah bertanya di kolom chat.
Yang pertama itu tadi ada pertanyaan untuk tim DMI Expo Pak. Mungkin boleh saya rangkum menjadi satu pertanyaan ya Pak ya. Untuk mengikuti DMI Expo, apakah perlu kurasi produk terlebih dahulu dan bagaimana cara pendaftarannya? Apakah sudah ada list buyer asing maupun domestiknya? Terus tadi ada yang bertanya biayanya berapa? Mungkin Pak Diki boleh dibantu jawab Pak. Makasih Mas Angga. Jadi ada beberapa macam booth mulai yang dari 3.300 euro untuk per boothnya 2 kali 3 sudah tinggal datang bawa barang dan itu bisa sharing juga. Saya terinfo dari tim sales ada yang untuk UKM itu ada sekitar 27 juta ya Mbak Hana ya boleh ditampilkan mungkin untuk yang UKM boleh sharing booth dan bisa mendapatkan slot untuk yang di UKM Fashion dapat slot satu fashion show 5 koleksi itu hanya 10 juta itu cukup murah nggak perlu sewa model dan lain-lain sudah disediakan oleh panitia. Terus kemudian kalau di teman-teman pariwisata UKM apa sorry TATO gitu ya, itu juga ada paket yang sharing juga murah lebih murah kurang lebih berapa Mbak Hana 27 juga ya kalau kurang lebih itu bisa sharing. Terus kemudian ada beberapa nanti bisa di-share aja Mas Angga untuk brosurnya dan untuk kalau kurasinya iya memang nanti akan ada kurasinya kami bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan, kemudian ada beberapa B2B konsultan kami. Sebenarnya kurasinya ini lebih mempersiapkan teman-teman UKM untuk siap nanti menghadapi buyers. Jadi kami lihat produk segmentasi produknya memang ada marketnya nggak di Eropa atau dan khususnya Belanda. Jangan sampai teman-teman jauh-jauh mendaftar ke sana kemudian potensi buyersnya tidak ada gitu. Nah ini yang kita ingin hindari. Kami ingin membantu teman-teman mendapatkan potensial buyers memang punya apa namanya proyeksi transaksi pada bisnis teman-teman. Jadi bahkan sebelum apa namanya kegiatan itu berlangsung di sekitar bulan Agustus dan September itu kami akan melakukan ada namanya business matching per event online. Jadi kita akan pertemukan dan di awal Agustus rencananya akan kami share wishlist dari apa potensial buyer yang kami undang dan ada sebagian juga hosted atau kami fasilitasi juga untuk mereka hadir baik di sektor apa namanya UKM untuk transaksi perdagangan dan juga di turismenya. Nanti yang turisme kami bekerja samanya dengan GIPI dan Astindo dan ada teman-teman Intoa juga yang mempunyai jejaring dari para potensial apa namanya B2B partner yang ada di Eropa dan Belanda. Terima kasih Mas Angga. Baik Pak, juga menambahkan info dari Pak Diki untuk Bapak Ibu, nanti sudah disertakan oleh rekan kami untuk informasi brosur dan juga harga booth melalui link yang sudah tertera di kolom chat, nanti akan dibantu di share oleh kami. Nanti untuk informasi lebih lengkap dan juga harga booth, terus bagaimana nanti prosedur sharing booth-nya, karena di sini ada yang bertanya Pak, bagaimana prosedur sharing booth-nya, apakah dari sendiri atau ada yang mengumpulkan orang-orang mau sharing booth, seperti itu Pak Diki. Tapi nanti informasi lengkapnya kami akan share di kolom chat link-nya, Bapak Ibu dapat melihat dari link tersebut ada PDF sudah kami lampirkan di Google Drive supaya bisa melihat informasi lebih lengkap mengenai sharing booth. Untuk sharing booth-nya sendiri, Pak Diki itu Halo? Ya, Mas Angga, sharing booth. Halo, terdengar Mas Angga ya? Suara saya terdengar nggak Mas Angga? Yang saya yang freeze atau Mas Angga nih? Mas Angga Halo, yang freeze, terdengar nggak Pak. suara saya? Oh, Terdengar, oke, Pak. saya terdengar. Makasih Bu Fira. Jadi sharing booth-nya itu dua-duanya. Bisa kita yang cariin gitu ya, teman-teman rekan-rekan tinggal daftar aja. Nanti kami akan carikan sharing booth partnernya memang satu kategori ya. Maksudnya tidak mungkin misalnya fashion kami campur dengan makanan gitu. Jadi di satu segmen kategori sesuai dengan segmennya masing-masing bisa kami bantu carikan sesuai dengan nanti yang saling mencari sharing partner booth atau bisa juga membawa rekannya sendiri berbagi berpartner gitu ya. Nah, itu satu hal. Nah, kemudian booth-nya itu memang sudah kami desain custom booth yang memang tinggal siap pakai, tinggal bawa barang saja dan tinggal kalau mau ada tambahan dekor silahkan. Tapi sudah ada kursi, meja, kemudian ada background dan sebagainya udah tinggal siap pakai. Seperti tahun lalu juga tadi mungkin di awal acara di apa play untuk video dokumentasi tahun lalu. Jadi udah siap pakai, tinggal teman-teman nggak usah repot bawa, tinggal fokus sama barang sampel dagangannya. Jadi Bapak Ibu yang membawa produk UKM dari sini 2 hari pertama itu akan ada B2B activities, pertemuan-pertemuan bisnis. Bapak Ibu akan punya bisnis presentation pada para buyers dengan membawa produk
produk-produk sampelnya. Kemudian di 2 hari terakhir, Sabtu Minggu, Bapak Ibu bisa menjual para produknya itu kepada end user atau pada pengunjung consumer yang hadir di sana. Dan rata-rata tahun lalu sih pada habis semua barangnya sehingga tidak perlu dibawa balik lagi, dan itu bisa menjadi revenue buat Bapak Ibu untuk mensubsidi biaya promosi ikut di acara ini. Biasanya strateginya untuk para UKM seperti itu. Nah, untuk para tourism apa namanya eksibitor itu boothnya agak lebih ekonomis karena memang tidak perlu ada display, jadi ada sharing boothnya yang memang di satu pavilion itu bersama-sama. Biasanya ada lounge, ada area meetingnya, small room meeting, apa small space meeting itu di area boothnya. Kemudian ada meja dan kursi yang memang biasanya lebih ada pertemuan one on one meeting dengan para B2B partner, ada potential buyers atau apa namanya reseller dan partner yang ada di Eropa dan di Belanda. Kurang lebih seperti itu penjelasannya Mas Angga. Terima kasih. Mungkin ini Mas Angga ke luar. Masih ada nggak Mas Angga? Iya, iya Pak. Oke, tadi Halo, tes. kepental keluar kayaknya Mas Angga. Ya, silakan Iya, Mas. benar Pak. Baik Pak, satu lagi nih Pak untuk pertanyaannya Pak. Ada yang bertanya untuk mengenai sharing booth juga, itu maksimum jumlah yang sharing booth itu berapa per boothnya Pak? Dan yang terakhir satu lagi pertanyaannya untuk produk furniture potensinya seperti apa untuk di DMI Expo Pak? Oke, sambil disiapkan data potensi transaksi tahun lalu, boleh dibantu teman-teman yang 1,7 juta euro. Nah, sharing booth itu kita nggak batasin. Jadi misalnya satu booth mau rame-rame, monggo. Tapi kan memang space-nya terbatas ya, satu booth 2x3, ada area display-nya, tinggal diatur sedemikian rupa. Ini kami tidak membatasin ini supaya kami membantu ingin turut serta mendorong UKM kita go global. Tapi tinggal diatur yang rapi dan yang sesuai proporsional. Kalau memang dirasa apa namanya sharing booth-nya masih bisa bertiga, berlima untuk mendisplay produknya secara proporsional, silahkan tinggal diatur sendiri. Tapi kalau yang kami sediakan yang ideal adalah sharing booth-nya berdua, gitu ya, sehingga dua itu punya proporsional untuk mendisplay produknya dan keluasan untuk bisa showcasing dan juga punya menarik audiens untuk kebutnya itu juga lebih visible lah, visibilitasnya lebih baik gitu ya. Jadi, tapi kami tidak membatasi, silakan aja. Dan yang paling penting nanti kami akan yang kami kurasi itu sebenarnya juga untuk pertemuan B2B dengan buyers. Jadi kami melihat persiapan, sertifikasi, kelayakan dari produknya yang memang sudah siap untuk bertemu dengan buyer. Nah, itu akan kami fasilitasi dengan B2B business matching yang itu secara gratis, tidak ada biaya, tapi memang harus lulus korasinya. Terima kasih. Untuk potensi transaksi yang terjadi tahun lalu ada 1,7 juta nih Pak Awan. Memang ini masih dominasinya di sektor UKM tahun lalu karena di turismenya kami belum menggandeng turut serta para travel agent tour operator. Hanya saja Pak Aryadi Sukamdhani dari GIPI dan PRI ada perwakilan yang hadir. Kami ingin melihatkan potensinya. Nah, di kegiatan tahun lalu bisa di Zoom Mas Angga, itu ada 7 MOU, satunya tentang kerjasama dengan agregator. Nah, 6 MOU lainnya itu dominasinya masih di sektor home decor dan furniture, yaitu 890.000 itu Voila Living, dengan yang paling bawah itu 68,750. Jadi sekitar kurang lebih hampir 1 juta euro itu dihasilkan dari furniture dan home decor. Dan tadi terkonfirmasi juga dari perwakilan dari Pak David dari Kemendak bahwa sektor furniture dan home decor ini masih menjadi leading sektor di area UKM gitu ya, dan transaksinya lumayan besar. Selain dari produk-produk organik yang lainnya, yaitu ada 2 UKM binaannya Pertamina yang apa namanya produknya dari honey, apa namanya brown sugar dan honey gitu ya. Kemudian ada dari skincare yang berbahan organik, biasanya itu cukup diminati juga di sana. Jadi tahun lalu ada 1,7 juta euro, dan tahun ini targetnya kami ingin di sektor tourism and trade-nya ingin mencatatkan sekitar potensi transaksi sekitar 10 juta euro tahun ini, insya Allah. Kurang lebih itu Mas Angga. Pak Diki, terima kasih Pak untuk tanggapannya untuk pertanyaan dari peserta. Dan ini mungkin saya ingin buka satu pertanyaan lagi. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi saya akumulasi jadi satu. Ada pertanyaan mengenai kopi Pak. Apa jenis kopi yang saat ini sedang banyak dicari di pasar global? Apakah Arabica, Robusta, atau proses tertentu? Mungkin ini karena kita pasarnya targetnya Eropa, terkhususnya Belanda. Mungkin rekan-rekan kami dari negeriku ataupun rekan-rekan diaspora boleh dibantu untuk menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya pertanyaan ini tadi sudah dijawab dari rekan Kementerian Perdagangan Ibu Veronica tadi.
Tapi mungkin kita bisa dengar langsung tanggapannya dari rekan-rekan diaspora untuk kopi apa nih yang paling diminati di pasar global. Karena kita sektornya ada di Eropa, terkhususnya Netherlands, mungkin rekan-rekan diaspora ada yang bisa membantu. Dan juga pertanyaan yang lainnya itu volume minimal untuk maksimal besarnya untuk per shipment itu ada berapa? Dan yang terakhir itu manakah yang lebih diminati, apakah green bean, roast bean, ataupun kopi bubuk? Nah, untuk pertanyaan ini mungkin saya bisa bantu sedikit, Ibu. Untuk kebetulan kita di webinar sebelumnya kita webinar dengan diaspora langsung, yang dimana juga sebagai konsultan kopi, yang ternyata untuk kopi bubuk saat ini sangat dibatasin ekspornya karena ada regulasi tertentu dari Eropa yang untuk kopi bubuk. Jadi yang paling banyak diminati dan juga ekspor saat ini adalah green bean. Dan tadi untuk menanggapi pertanyaan yang pertama, mungkin rekan-rekan kami dari diaspora bisa membantu menjawab apakah jenis kopi yang saat ini banyak diminatin di Eropa ataupun di Belanda. Di sini rekan-rekan kami dari negeriku, mungkin ada Bu Mira, Bu Eva, mungkin bisa dibantu jawab, Bu. Dan di sini Pak Diki tadi ada juga lanjutan pertanyaannya, apakah bisa dibantukan untuk dicarikan buyer potensial dan bisnis matchingnya Pak untuk produk kopi? Ya, justru itu target utama kami untuk mencarikan potensial buyer selama produknya Bapak Ibu, segmentasinya memang sesuai dengan market Eropa, kemudian sertifikasinya jelas, dan kapasitas produksinya sesuai, itu pasti akan kami bantu carikan. Dan itu setiap saat setelah Bapak Ibu bergabung dengan DMI Expo, kami minta katalog produknya dengan bahasa Inggris dan beberapa kriteria lainnya, dan itu kami masukkan dalam satu Google Drive yang katalog dari seller yang kami sebarluaskan kepada potensial buyer kami di Eropa. Dan nanti ketika ada minat-minat khusus spesifik, kami akan bantu arrange pre-event matching dulu sebelum teman-teman bertemu di sana gitu. Jadi ini cukup efektif untuk bisa mengkonkretkan langkah menuju deal atau transaksi. Itu tujuan utamanya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga di sektor tourism, itu hal yang sama yang kita lakukan rutin sebelum event berlangsung. Kami akan melakukan pre-event seperti ini ya, edukasi dan pertemuan bisnis untuk bisa membuat konkret dalam kegiatan ini hasilnya tercapai secara B2B. Karena memang kalau B2B ini pendekatannya agak berbeda, tidak semudah dengan B2C. Seperti kalau di Belanda itu banyak terjadi pasar malam seperti yang kita dengar tadi ada tong-tong. Kami ingin IDMI Expo menjadi leverage next level dari tong-tong, bukan hanya ramai dengan pengunjung, dengan transaksi retail yang banyak, tapi juga potensi B2B yang secara signifikansi tercatat dalam produk ekspor dan juga bisa menjadi promosi pariwisata yang efektif mendatangkan Wisman ke Indonesia dalam level B2B, bukan hanya retail B2C ya. Ini mungkin bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi memang yang pendekatannya agak berbeda kalau B2B dengan profil bisnis dan dengan skala transaksi yang memang lebih besar. Terima kasih Mas Angga. Itu ada dua yang resen mungkin bisa dibantu. Ini mungkin dengan terkait pariwisata nih. Saya ingin menolong ini Pak Diki, saya dari Aspina, sebenarnya divisi saya seni budaya. Tadi beberapa pertanyaan, mohon Pak Diki nanti sharing ke teman-teman tentang Aspina, karena Aspina punya 7 divisi ya, jadi ekspor impor, jadi tentang kopi apapun. Nah kalau nanti yang terkait dengan seni dan budaya silakan langsung hubungi saya nanti saya ini. Jadi Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda kali ini akan mendukung penuh ya Pak Diki. Jadi tolong teman-teman juga tetap berpikir bahwa ini adalah bagian dari cara kita untuk bergotong royong, tetapi kebersamaan juga gotong royong dalam konsep yang nyata ya. Tapi pembisnis ini pasti juga ada banyak aturan mainnya. Jadi silakan hubungi Aspina langsung kalau di Facebook sama Instagram ada juga. Jadi kalaupun enggak ya tolong Pak Diki nanti share tentang Aspina Pak. Jadi mohon maaf karena hari ini teman-teman ke KBRI bertemu Pak Dubes. Jadi Eva, Mbak Mira dan Pak Latif kita itu ada banyak divisi jadi 7 ya. Jadi tolong tetap semangat dan kontak dengan teman-teman dari Aspina. Itu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Debbie yang selalu aktif mendukung kita dalam promosi seni dan kebudayaan. Dan sebagai informasi Bu Debbie tahun ini banyak banget yang berminat untuk dari Pemda yang ingin menampilkan kesenian kebudayaan ini. Salah satu tadi terinfo dari Kemenpar, dari Asdep Deputi Mancanegara
tiga gitu ya, Pak Wisnu dan timnya Bu Lora itu menyampaikan dari Kutai Kartanegara itu juga rencananya akan partisipasi Mbak Debbie untuk bisa turut serta dalam kegiatan dalam penampilan keseniannya. Jadi kami dorong juga Pemdanya untuk turut serta mengambil booth dan juga nanti bisa kami berikan slot performance untuk mereka dan kami sedang kurasi nanti bersama-sama dengan Bu Debbie tentunya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya ada di Jakarta minggu depan, tapi ada Siap. pertemuan juga di tanggal 3, 4, 5 Agustus. Terima kasih. Nanti kita Sampai jumpa ketemu-ketemu. di Siap, Indonesia. Mbak Debbie. Matur Ya, nuwun. Pak. Ini Mbak Siap. Debbie diaspora yang cukup aktif di Belanda yang mendukung kita dalam kegiatan dari tahun lalu. Nanti kita ketemu-temu ya teman-teman dengan Mbak Debbie di sana. Terima kasih Mbak Debbie dan ada Bu Shirley. Silakan ada pertanyaan Bu Shirley. Iya, selamat siang. Saya dari PT Natural Joy Foods, kami dari Sidoarjo. Kami memproduksi makanan sehat, healthy foods, yang berbahan 100% natural, organik, seperti yang ada di virtual background saya ini. Nah, yang produk kecapnya, yang kecap asinnya itu terbuat dari coconut nira, nira coconut, nira nira kelapa. Kecap asin dan kecap manis itu setahu saya pasarnya banyak sih Pak. Tapi untuk pameran ini, apakah kira-kira ada juga buyer-buyer untuk yang tertarik untuk produk-produk olahan organik seperti kami? Jadi kami juga ada selain kecap yang soya free, ada juga parmesan yaitu keju vegan yang dairy free, gluten free, dan juga ada turmeric kurkuma powder yang untuk minuman. Nah, itu Siap, Ibu. pertanyaan. Ya, saya bantu jawab. Justru yang berbahan dengan organik itu yang diminati oleh para buyers dari Eropa, bukan karena tingkat kesadaran mereka akan penggunaan bahan-bahan organik gitu ya dalam makanan, terutama gluten free seperti itu tadi dan lain-lain itu yang cukup diminati Bu. Nanti detailnya bisa Ibu share ke kami produk katalognya yang udah bahasa Inggris dan apa namanya kami guidance kami dampingi untuk mempersiapkan di business matching Bapak Ibu bisa pasarkan apa paparkan juga terkait keunggulan dari produk Ibu dan kami bisa arrange bantu untuk pre-event business matching sebelum Ibu nanti partisipasi di bulan Oktober dan Jawa Timur tuh rencananya salah satu dari Pemda atau Pemprovnya juga rencana untuk partisipasi dalam sektor investasi jadi mereka sudah punya listing untuk ready to offer project-nya untuk menawarkan proyek-proyek strategis di Jawa Timur ya Bu ya. Nah nanti Ibu juga bisa turut serta nih dengan Pemprov Jawa Timur mudah-mudahan supaya dari tingkat partisipasinya bisa bergabung di pavilion apa namanya Pemprov Jawa Timur atau misalnya Ibu bisa berdiri sendiri sebagai apa namanya dari private sector dari PT Natural Joy Food. Silakan Ah, dieksplor saya nanti Bu. gabung juga nggak apa-apa Pak. Dari Kalau mungkin itu biayanya lebih ya terjangkau buat nanti kami. nanti kami bisa apa namanya sambungkan dengan Pemprov ada yang minat jadi kan Pemprov juga merasa biasanya itu Pemprov bisa menyediakan apa nama ibunya atau sharing tetapi berangkatnya bayar Ya, sendiri dan nggak apa-apa. lain-lain. Nah itu nanti silakan Ibu tindak lanjuti kami bisa berikan kontaknya Bu nanti ke Pemprov Jawa Timur. Nah ini memang kontaknya ada di waktu itu di Kepala Dinas DPM PTSP Dinas Penanaman Modal dan PTSP karena waktu itu sektornya investasi. Cuman waktu itu mereka akan mengkonsolidasikan juga dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangannya untuk sektor UKM-nya dan juga dengan Disparekrafnya, Bu. Kami bisa, saya bisa kontak dengan siapa ya Pak yang kalau untuk Pemprovnya ya Pak ya? Nanti saya bisa bantu kasih kontaknya bisa di Ibu ada kita ada kontak kan yang di tim DMI nanti saya bisa sampaikan. Nanti Ibu kontak aja di situ nanti saya sampaikan. Oh, Terima kasih, Bu. apa bisa minta nomor apa kontaknya Pak Diki atau emailnya gitu Pak? Boleh, boleh. Nanti nanti Mas Angga atau tim saya akan bantu ya, Bu, akan japri ke Ibu. Terima kasih, Bu Oke, Seli. terima kasih. Siap. Terima kasih. Baik, Bu Sherly. Mungkin kami menginformasikan Bu Sherly untuk dan juga rekan yang ada di sini boleh tergabung di WhatsApp grup yang sudah disertakan oleh rekan-rekan kami di kolom chat. Nanti di situ bisa diakses juga kontaknya, kontak saya, kontak Pak Diki juga ada di WhatsApp grup tersebut. Baik, ini tadi ada pertanyaan yang sudah terlewat Pak. Mungkin ini juga bisa dibantu jawab oleh Pak Awan. Pak Awan, tadi ada pertanyaan untuk pariwisata bisa menembus pasar Eropa itu langkah awalnya harus seperti apa, Pak? Pak Awan, masih di mute, Pak?
Mohon maaf. Ya, Boleh diulang apa tadi baik Pak pertanyaannya? Awan. Ya Pak, tadi ada pertanyaan yang terlewat, mempertanyakan untuk sektor pariwisata bisa masuk ke pasar Eropa itu langkah awalnya harus seperti apa? Oke, Boleh baik, terima dibantu kasih. jawab Pak Awan? Ya, pertama tentunya kita mesti siapkan paket-paket yang kira-kira memang punya nilai jual terhadap pasar Eropa. Khusus untuk pasar Eropa sendiri, kelihatannya pasar ini sudah lebih mature, sudah tidak lagi terlalu masuk ke destinasi-destinasi yang mainstream. Jadi butuh produk-produk yang lebih unik, lebih agak nyeleneh dikit. Misalnya kalau dalam di Indonesia sini, kalau zaman dulu mereka masuk mulai dari ujung Indonesia, mulai dari Sumatera katanya sampai endingnya ada di Bali. Tapi sekarang ini bukan cuma masuk di wilayah Indonesia bagian barat saja, tapi juga sudah mulai merambah ke Indonesia bagian tengah dan bagian timur, misalnya ke daerah Komodo, dari Lombok ke timur lah gitu ya, kemudian daerah di Sulawesi Tengah bahkan dan Raja Ampat maupun Wakatobi. Jadi saya pikir produk-produk paket-paket wisata yang klasik tetap harus disiapkan, tetapi juga harus ada produk-produk paket wisata yang lebih unik, yang lebih bisa menampilkan sesuatu yang lebih experiencing begitu. Saya kira begitu. Dan tentu saja memang juga harus harga tetap harus kompetitif ya. Dan sekarang banyak sekali tersedia fasilitas-fasilitas akomodasi yang sebenarnya value for money, bersih, tidak terlalu mahal. Dan lokasinya pun juga ada di tempat-tempat yang memang sangat matching dengan destinasi itu sendiri. Saya kira demikian. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan terakhir Pak sebelum kita menutup webinar kita hari ini. Ini juga masih di sektor pariwisata, ini mungkin dari pengusaha pariwisata, industri pariwisata juga Pak. Ini mempertanyakan bagaimana untuk mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan agar bisa menarik untuk wisatawan asing. Ya, makasih. Ini sebenarnya pertanyaan klasik juga nih Pak Angga. Kita bicara pariwisata berkelanjutan, kita bicara paling tidak ada 4 faktor utama yang perlu kita perhatikan. Satu, faktor lingkungan itu sendiri. Kedua adalah dari visitor atau pengunjungnya. Kemudian yang ketiga adalah host community itu sendiri. Dari komunitas lokal juga masih mendapat manfaatnya. Dan yang terakhir adalah si pebisnis atau si pemilik usaha juga mesti ada mendapat benefit juga gitu ya. Nah, oleh karena itu dia harus dipastikan bahwa 4 pilar ini masing-masing duduk bersama-sama, tentukan tujuannya seperti apa untuk desa wisata ini, produk apa yang mau dikembangkan yang uniqueness daripada desa wisata itu sendiri dan fokus di sana. Jangan semua mau diambil gitu ya. Nah, pengalaman kita bahwa dari desa wisata yang biasanya punya satu layanan atau produk yang terfokus, biasanya akan lebih cepat sukses begitu. Dan yang perlu ditampilkan juga adalah yang sangat perlu diperhatikan adalah mengenai kebersihan, sanitasi dan hygiene itu ya. Saya kira demikian. Baik Pak Awan, terima kasih Pak sudah menanggapi pertanyaan tadi dari peserta. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin pertanyaan terakhir yang sudah dijawab oleh Pak Awan tadi sebagai pertanyaan penutup juga untuk sesi webinar hari ini. Sangat-sangat insightful webinar kita hari ini dari narasumber yang tadi sudah menyampaikan paparannya dan juga informasi-informasi penting yang dapat diserap oleh rekan-rekan yang sudah hadir hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga untuk semua narasumber, untuk Bapak Ibu yang hadir dan juga rekan-rekan kami yang sudah membantu juga tadi menjawab pertanyaan di kolom chat. Untuk sesi webinar hari ini akan segera saya tutup. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan kami menghimbau kembali kepada Bapak Ibu untuk segera tergabung di WhatsApp grup yang sudah disertakan linknya oleh rekan kami di kolom chat, karena nanti informasi lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa bertanya di sana, karena tadi kami melihat sangat banyak antusias dari Bapak Ibu menanyakan tentang booth untuk join di DMI Expo 2025. Kami berharap semoga webinar hari ini bisa memberikan informasi-informasi kepada Bapak Ibu semuanya mengenai ekspor impor, begitu juga mengenai sektor pariwisata dan juga peluang-peluangnya di Eropa.
Dan juga kami mengundang Bapak Ibu semua untuk mengisi daftar hadir yang sudah disertakan juga oleh rekan kami, karena nanti akan ada sertifikat yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu sebagai audiens di webinar kita kali ini. Baik, sebelum saya menutup, kami juga mengajak Bapak Ibu untuk segera join DMI Expo, karena ini menjadi salah satu platform promosi Bapak Ibu untuk bisa masuk ke pasar Eropa. Mungkin dari Pak Diki sebelum saya tutup ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Terima kasih kepada Pak Awan yang sudah membersamai kita pada sore hari ini atas insight-nya. Nanti kita kolaborasi lebih konkret ya Pak sama Astindo ya, sama-sama kita menggunakan resources yang kita miliki untuk mempromosikan Indonesia di kancah dunia untuk market Eropa, terutama untuk mendatangkan wisman Eropa ke Indonesia dengan tourism yang berkualitas ya Pak ya. Terima kasih Pak Awan dan rekan-rekan semuanya. Kita bersinergi lagi, partisipasi lagi, kita saling support, saling membagikan informasi dan edukasi. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan untuk bisa meningkatkan skalabilitas dalam bisnis teman-teman semua, baik di industri pariwisata dan juga UKM. Terima kasih dan sampai berjumpa di forum-forum berikutnya dan di WhatsApp Group. Terima kasih. Selamat sore Mas Angga. Baik, terima kasih Pak Diki. Baiklah, dengan ini kami menutup webinar hari ini. Terima kasih untuk keikutsertaannya untuk Bapak Ibu semua dan para narasumber kami. Saya tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima